Itu seperti berhala. semua udah selesai sholat itu. Jadi mesbah gitu ya. Mesbah ini tempat korban bakaran. Ya. Karena dalam tradisi orang Yahudi ketika mereka mengorbankan binatang harus di mesbah. Oke. Nah, jadi Abraham sudah ya menyembah beribadah kepada Allah yang dia sembah ya. Makanya dia buat mesbah, tempat dia mempersembahkan korban itu loh. Jadi bukan berhala itu loh. Jadi di kemahnya itu antara Betel dan Ai dia bangun mesbah ya kan gitu. Nah di situ dia mempersembahkan korban kepada Allah, udah paham. Yahweh gitu Pak Betel itu Iwan. apa? Gua disuruh kejang-kejang, ngapain gua kejang-kejang? Arti betel itu apa? Udah itu semua udah naik situ Pak. Ikwa sama ini dia ukau itu udah Pak itu. Ya, Betel Semua udah itu naik udah. Apa betel? Ya, nggak tahu. ya Betel itu ya rumah El. Dia rumah Allah. Iya. Kenapa rumahnya? Rumah Allah. Di mana tepatnya? Iya. Tapi gini, itu kan ada sejarahnya tuh. Kenapa disebut Betel? Kan gitu. Iya. Jadi sepakat ya, Betel itu rumah Allah ya. Kalau ininya, kalau dalam pemahaman katanya. Tunggu. Betel itu rumah Allah ya. Tunggu, sabar ya, sabar. Oke. Tunggu, ada ini. Turun di apa namanya? Pak Billy sama Pak sahabatnya. Oh, silakan, nggak apa-apa. Ya, lanjut aja, aku akan menjawab sesuai dengan Alkitab. Tidak ada di Alkitab, tak akan ku jawab. Oke. Nah, ya sama seperti yang dilakukan oleh Yakub, ya. Oke. Di Kejadian 35 ayat 7, didirikanlah mesbah di situ dan dinamanya tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ. Jadi dia turun sendiri. Ya sudahlah. Kalau turun sendiri. Mana tadi? Diturunin. Katanya diturunin. Nggak tahu. Enggak, aku nggak turunin sama sekali. Mungkin jaringannya kali. Nggak nurunin aku. Iya. Mana tadi like Kaipas tadi? Bu, Non, Kaipas. Udah saya naik di laki itu. Mana Kaipas? Mana Kaipas? Ayo. Ntar aku cari Ayo dulu. semangat malam teman-teman. Ini kayaknya itu jangan semua bicara ya bro. Ya syukur kau sholat bro. Kau enggak, kau seperti hukumannya menghukum kamu seperti apa ya? Ya udah, itu gak usah sok tahu. Ini ada tulisannya bro. Lanjut Pak Billy. Pak Billy sama ini Solata ini ya. Ini ya siapa tuanya namanya sendiri, yang bom ini Pak. Pak Billy ini ya, yang orang tua itu ya. Ya orang tua. Bapak itu ya. Ya tahu bapak-bapak. saya kan. Yang Solata ya. Kakek bro. Enggak. Enggak. Ya gimana? Apa yang akan kita bahas? Oh, aku mau nanya aja ya. Oh, cuma mau bertanya. Nanya boleh. Aku boleh bertanya kau. Tapi kau boleh bisa juga ditanya kan? Anda bisa juga ditanya kan? Sesuai dengan Alkitab, dengan Al-Quran kau. Kau juga bertanya sesuai. Pak Tua, saya tanya sama Anda. Anda juga bisa ditanyai kan? Boleh. Oke. Boleh. Ya, oke. Ya, saya cuma mau sama si Solata ini. Ya, oke. Aku tanya ya, Zulkifli Udah ya. yang lain tuh ya bisa diam dia biar ya, Bang Juma ya. Aku mau nanya, apa kau benar menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah dia? Maksudnya? Kan kamu pernah menyatakan Al-Quran adalah dia. Dia itu siapa? Dia siapa? Iya, kamu lupa. Oh, ya udah lupa. Al-Quran adalah dia. Al-Quran adalah dia. Maksudnya apa? Kamu pernah menyatakan nggak tahu? Aku juga nggak tahu. Al-Quran adalah dia. Bawa narasi Kamu kok kacau gitu. Mau lihat rekamannya ya? Mana ya Al-Quran adalah enggak, dia? Jelasin aja Pak, jelasin aja. Aku nggak tahu Al-Quran adalah dia yang kau ngomongin. Sekarang aku mau tanya, Al-Quran adalah dia itu maksud dia itu siapa? Ya justru saya mau bertanya kepada Bapak. Aku nggak tahu maksud kan itu ucapan kamu. Ya dia siapa? Nggak tahu. Ucapan kamu dia udah itu siapa? Tidur aja kalau gitu Pak, tidur. Iya. Tidur. Kok Bapak nggak tahu?
kok tidur itu ucapan kamu loh. Berarti kamu mengucapin dengan Ya, tanpa kalau Anda berpikir. tidak bisa membawa data kan itu namanya fitnah, Pak. Betul? Kalau ada gimana? Ya udah, tunjukkan Anda. Kalau ada Kalau berarti ada kan gimana? Bapak tahu. Berarti Kalau kalau ada, ada, kalau ada gimana? Al-Quran Kalau adalah ada dia. berarti Bapak tahu. Coba, Tahu. apa yang Anda sekarang, maksud? Sekarang pertanyaan saya, berarti kalau Hanya ada bisa berarti bertanya anda, ini anda orang. pendusta. Enggak, berarti Anda pendusta gitu. Kalau ada berarti bisa. kamu pendusta gitu. Ada apa, Pak? Ada apa? Nggak tahu, kamu kan menyatakan, kamu yang gimana menyatakan Al-Quran adalah dia. Kayak mana ini? Al-Quran adalah dia. Kamu kan Dia sudah menyebutkan siapa? Al-Quran. Nggak tahu dia siapa. Aku mau tanya. Al-Quran adalah dia. Dia itu siapa? Di mana itu Pak pernyataan? Hai, waktu kau ini sama siapa tuh siapa tuh namanya? Oh, Amin. Al-Quran adalah dia. Kau juga menyebutkan itu. Sebelumnya juga kau juga menyebutkan juga JJCC. Berarti Apa itu, bohong Pak? itu, bohong. Al-Quran adalah Apa dia. itu, Dia Pak? itu siapa? Nggak tahu. Oh. Al-Quran Anda nggak adalah tahu. dia. Al-Quran adalah dia. Dia itu siapa? Si yang apa ini? Nggak tahu. Iya, Aku nggak mau tahu. Saya tanya juga dia. heran juga ini orang tua. Itu Kayaknya dia pernyataan benci dia. kali sama saya ini, Wah, Pak aku Solat, nggak Pak, ngapain ini. benci sama Bang Juma. Memang Bang Juma aku kenal. Ya justru karena itu nggak kenal aja kayak gini, Pak. Enggak. Ngapain Gimana kau benci kalau sama Bang kenal Juma? ya? Iya. Mana? Nggak mungkin. Kau kenal Nggak kau kenal bukan aja gitu gini padaku. modelnya. Gimana ya kalau kenal? Iya, enggak, kalau aku dapat itu Al-Quran yang kau sebutkan, pernyataan kamu Al-Quran ada dia, membuktikan kamu pendusta, oke. Maksudnya apa ini, Pak? Tinggal Enggak, Bapak jelaskan kamu- aja, Bu. aduh, aku mau Pak. nanya maksud kamu yang dimaksud Al-Quran itu adalah dia itu siapa? Kalau Dia itu yang Anda siapa? maksud, ya kalau Anda Al-Quran itu adalah dia. gitu kan, nggak bisa Iya. memberikan orang kesempatan bicara kan? Cocoknya Iya, sebenarnya bicara Bapak ini aja. jadi perempuan gitu. Bukan, kau jadi perempuan yang sekarang kau sebutkanlah. Kalau aku dapat, oke. berarti kamu Oke, pendusta saya- Nggak gitu. bisa Oke. kita ngomong ini orang tua. Tunggu, saya moderator dulu ya, saya moderator. Iyalah, Jatah orang bicaranya mana terlalu ini? Kok banyak. nggak ada ini. Pak Iwan diam dulu, Billy diam dulu, Bang Suma diam dulu ya. Ya silakan, siapa yang mau bicara duluan ini? Bang Suma silakan, saya persilakan. Aku udah bicara Oh, iya. duluan. Aku kan udah Oh, oke. nanya. Bang Juma kan pernah menyatakan Al-Quran adalah dia. Yang gua maksud gua nanya, dia itu siapa? Kalau Oke, silakan, stop dulu, stop. Enggak, sebentar. Kalau dia minta pernyataan itu ada di mana, berarti aku akan nyari. Kalau aku dapat, berarti si Juma ini penipu dan pembohong besar. Boleh? Oke, stop sampai situ. Silakan, Aku silakan dulu. Bang Suma. Ya, stop dulu, Iya. Bil. Oke, silakan. Jadi gini, kalau Bapak itu datang membawa tuduhan ke orang, Pak. Lalu kemudian Anda ditanya balik, apa yang Anda maksud dengan tuduhan Anda itu? Apa bukti-bukti Anda? Anda kemudian tidak bisa menunjukkan, tapi Anda berani mengatakan orang itu pembohong, pendusta. Ini Bapak sehat? Aku nanya dulu, kamu nggak amnesia kan? Enggak, Pak. Atau bukan pendusta kan? Bukan, Pak. Makanya kalau aku cari dapat, kau akan kuturu kau pendusta dan pembohong. Soalnya kamu menyatakan kamu tidak menyatakan itu. Enggak gini loh, saya tidak Oke, pernah stop dulu. Stop. mengatakan. Saya sudah tahu. Tunggu dulu, bentar Suma. Billy. Oke, stop ya. Billy cari dulu datanya. Oke, kita tunggu. Ya, kalau ada, Ya, oke. kalau ada berarti Ya, agak silakan, lama loh. silakan. Aku nyari ini agak lama. Soalnya kan Nah, dia kalau oke, Anda oke, sudah oke. temukan, Tunggu berarti saya sebentar. sudah bisa jelaskan gitu, Pak. Kalau Apa aku maksud temukan dari kau adalah pernyataan saya? pendusta, kau adalah pendusta dan pembohong. Soalnya kau tidak mengakui itu. Ya udahlah Pak, Oke, suka-suka sudah ya. Bapak aja lah. Ya udah. Ya. Ya udah ya, cari dulu datanya, oke? Ya, oke. Silakan Bang Suma. Jadi dia ada pendusta dan pembohong. Tunggu sebentar. Ya, sudah, Jadi sudah. agak lama. Ini Bapak benci kali sama saya, gimana? sih, Kagak Bapak? bro, aku nggak kenal kamu bro. Beneran kau ketemu buat taksi Nggak malam. kenal aja gini model Bapak ke saya. Gimana kalau si Adit kenal? aja, si Adit aja minta duit gua, aku kasih lo. Buat apa Oke, kau sudah. benci Adit? Nggak bisa Kenal aja diukur dengan kagak. duit yang kayak begitu, Pak. Iya, kenal aja kagak. Kok gak kenal lu duit? Benci apaan bro? Buat benci Oke, sudah ya. apaan? Aku cari dong Al-Quran ada. Jadi dia. begini Bang Suma ya, tunggu dulu Bang Billy. Ya, Saya mau ya. Bang Suma juga ini. Kita jadi Ya. saling mengingatkan ya. Saya mengingatkan juga yang typing di bawah ini, tolong jaga typingannya, ya kan? tunggu. Gitu Nah, ya. gitu, Maupun bagus, bagus. ya maupun pihak Muslim, Islam atau Kristen.
ya. Jika ada yang typingannya tidak jelas, ya, atau menghujat, saya mute. Oke? Cukup Tunggu. sampai. Setuju, Setuju Bang Suma? Ya, banget, pakai boleh, banget. boleh. Silakan. Oke ya. Oke. Ya, Sebentar ya, aku minta sama tunggu. Wah, lagi ini lagi. Minta apa ya? Al-Quran adalah dia. Kalau gua dapat lupa bawa besar lo bro. Tapi ya nggak apa-apa sih ya. Adalah dia. Ini dia siapa? Gua agak repot. Ini yang mau repotkan saya. Aduh, sini lagi, ini lagi. Terlalu banyak ini catatannya. Tunggu. Ada di mana nih? Tunggu dulu. Zoom lagi. Tunggu sebentar. Agak lama loh bro. Ada di mana ya? Ada tahu kawan-kawan yang tahu nggak Al-Quran adalah dia? katanya Saya tadinya dengar ke dari saya, kamu, Pak. Ah? Kan tuduhannya Kata ke kamu saya loh. tadi. Memang kamu? Nah, itu Aku dia. mau nanya Berarti kamu, aku jangan cari tanya, definisi umum, cari yang merujuk kepada saya gitu, memang Pak. memang kamu. Jadi mereka akan tahu di mana kau yang menyebutkan itu. Di mana kau menyebutkan itu. Jadi aku akan cari kamu menyebutkan itu di mana. Al-Quran adalah dia. Sampai kaget aku, dia itu siapa? Hah? Nggak salah si Juma ngomong begitu. Kaget bro, kaget. Tunggu dulu. Tanya orang lah. Tunggu, aduh kasihan. Jadi menurut pemahaman Bapak di situ kira-kira dia itu siapa, Pak? Nggak tahu. Seingat Itulah Bapak gitu. masalahnya Kan buat Bapak saya. kaget. Kan Bapak kaget. Kaget lah. Menurut Bapak kan kaget tuh tadi. Kenapa Dia itu Bapak siapa? kaget? Karena kau Ya, itu- menemukan Al-Quran adalah dia. Dia itu siapa? Dia kan yang memahami itu kan Bapak sampai Bapak kaget Nggak gitu loh, Pak. tahu. Kaget. Al-Quran adalah dia. kok Dia itu kaget? siapa? Kaget lah bro. Al-Quran ya Al-Quran. Al-Quran ya Al-Quran yang setahu saya. Al-Quran adalah firman Allah. Nah, itu udah Itu terjawab setahu tuh. saya. Jadi Al-Quran adalah dia. Firman Allah. Oh kamu bilang sebenarnya sekarang bukan dia. Dia itu firman Allah. Lah, Al-Quran Dia itu memang firman manusia. Allah, Pak. Jadi maksudnya? Astagfirullahaladzim. Jadi maksudnya? Jadi dia itu maksudnya Al-Quran apa? itu kalam Allah, firman Jadi Allah. dia itu siapa? Dia itu siapa? Ya, dia adalah kalam Allah, Pak, firman Jadi Allah. Kalau maksudnya- itu yang Anda maksud. Dia kalam Allah itu adalah Allah, kalam Allah adalah Allah. Kalam Allah itu adalah firman, perkataan Allah. Gitu loh, Pak. Jadi perkataan Allah bukan Allah. Bukan Allah. Kalau perkataan Nah, Allah itu bukan Allah. Makanya kita masih tetap repot ini. Firman Ya, Allah. makanya. Benar. Kalau firman Allah itu, Pak, bukan Allah. Jadi Nah, kalau firman sifat itu- kalam itu baru Allah. Nah, jadi itu. perkataan Allah. Berarti Kalau perkataan. kalam itu sifat, Pak. Kalam, Sifat. kemampuan Diciptakan apa berkata-kata yang astagfirullahalazim. Udah, Pak, ngomong aja, Pak, biar saya jadi Ya udah. pendengar setia, Bapak. Silakan. Yang aku nanya diciptakan apa enggak? Al-Quran itu yang berupa kertas dan tinta itu ciptaan, Pak. Kertas dan tinta. Berarti Al-Quran ada dia, dalam dia itu ada Quran itu adalah Kenapa diturunin Nggak tahu. Wah, kenapa ini? Naikin Enggak lagi, ada naikin lagi. notifikasi masuk. Ada mutasi kayaknya peringatan. di apa? Oh, Iya, peringatan. peringatan. Aduh. Coba suruh naik lagi, masuk lagi. Emang salah ngomong Enggak. apa sih? Iya repot tadi kalam Allah katanya. Atau Tadi ada yang- dia siapa? Ini itu enggak. Coba Ada apa ini? apa Peringatan. namanya? Peringatan Peringatan, ya. gitu. Waduh. Teman-teman, ini tiba-tiba kok kayak kemarin kok. Tiba-tiba kok saya hilang di sini ya. Coba. Nggak bisa. Kita pakai akun yang lain ya. Boleh?
apa kan? Makanya itu satu gitu loh. Jadi semua bicara itu jadi kita pusing dengarnya. Diskusi model apa kalau semuanya bicara? Masih adakah Zuma di sini? Kalau masih ada silakan ajukan permintaan naik. Ntar dulu Ya. aku cari. Ini sebentar. Bro, yang ada di typing bukannya tidak ada bukti, dia aja sudah mengakui. Tahu nggak? Makanya dia mengakui. Al-Quran adalah dia. Makanya saya bertanya pada apa yang dimaksud dia itu. Oke. Yang di typingan ya, nggak perlu kita saling mengajak untuk saling report atau apa ya. Kita Buat sehat kok di sini ya. bro? Kita nggak usah begitu ya. Jadi kita Dia mau dengar nggak diskusi ya. Nggak ada di sini. Aku udah cari. Iya. Teman-teman itu juga nggak perlu ribut-ribut gitu. Iya. Saja. Beneran bro, gue nggak Pakai salah loh ribut bro. segala. Coba kau saya nggak tanya. Kan bingung kalian yang dimaksud dia itu siapa? Coba naik lagi. Ntar dulu. Masih ada? Kena ban kayak. Ntar dulu aku cari. Kayak kena ban dia kayak kena ban. Kalau kena Buat, ban nggak bisa naik lagi. jangan diriput-riput teman-teman. Gak usah Iya, diriput jangan lah. diriput, jangan diriput juga. Iya, lah. iya. Kalau Bagi nggak yang- ada kita mau ini. Bagi yang Kristen juga nggak usah report-report, Bentar dulu ya, Muslim Pak Don. juga ya. Jangan diturunin. Iya, oke. Oke, Ya, Iwan ya, siap, kau, siap ya. Iwan, kau repot-repot kan kita nggak ada teman ya. Bentar. Saya sholat dulu nggak lama. Iya, kau nggak sholat Ya. tuh, kalau Iya, sholat jam undang. 6. Kalau lu nggak sholat lu nggak dapat rezeki katanya bro. Bro Kena Iwan. report katanya, kena report. Oh iya betul Tahu. di report. Nggak tahu. Ya, 16 ini dia tuh bukan soalnya pakai foto yang tadi. Mana naikkan aja kalau bisa. Lewat. Ntar dulu. Kayaknya ini orang. yang Mungkin ke salah. report yang tadi ya. Ya Dia kena cuma report fotonya kali. sama. Nggak tahu deh. Aku takut salah. Nggak usah Coba repot-repot lah. dinaik-naik kalau masih ada. Oh itu dia bilang dia Suma yang official 2. Oh Naikkan. masukin. Yang official 2. Sul Kifli tuh. Iya. Oh ya udah naik bro. Ntar aku cari. Buat teman-teman yang Kristen. Tanah ribut teman-teman, biarkan saja. Iya, begini ya, mau Muslim, mau dari pihak Muslim atau Kristen, jangan ada saling report ya. Udah, yang mau Kalau dengerin silakan report, berdiam di sini. Kalau report nggak ada temen. Teman diskusinya hilang. Ntar dulu. Nggak ramai Aku deh. ini undang dia dulu. Mana ini? Nah aku lihat tadi. Aku udah lihat sih tadi cuman penatar aku cari dulu soalnya banyak jadi Zulkifli Mat undang. Oke. official 2 itu namanya. Ya. Hah? Zulkifli Mat Coba official 2. suruh kirim permintaan bisa nggak? Soalnya Kirim banyak permintaan banget, aku dulu, bingung Suma, mau pilih boleh? yang- Coba Pak Suma kok boleh lah kirim permintaan Pak. Ya silakan Suma kalau mau naik ajukan permintaan. Oh sudah dia Namanya tulis sudah. apa? Ya udah. Zulkifli juga official 2. Zulkifli apa juga? Oh. Oke. Kayaknya ini bukan, takutnya salah orang. Iyalah salah Halo? orang turunin lagi. Iya. Benar Tadi nggak, bro? di band nggak? Oke. Di band ya? Di band ya? Ya, Di band ya? tunggu sebelum dia lanjut ya. Ya, Saya kadang- ingatkan lagi ya, jangan saling report ya. Mau dari pihak Kristen atau Muslim ya, dengarkan kalau mau ingin dengarkan ya. Oke, silakan. Iya bro ya kadang-kadang orang-orang itu pusing ya. Sekarang nggak ada teman untuk berdiskusi mau ngomong apa. Betul nggak bro? Bro juga. Iya betul. Iya, aneh jadinya gue. Aduh. Nggak Oke, ada lanjut. diskusi buat apa? Oke. Iya betul. Ya oke yang dimaksud bro, dia itu adalah firman. Firmannya berarti dia itu adalah Mereka marah katanya makanya dia yang baik biar gak diribut katanya.
komen-komen. Enggak ada kok, enggak ada Oke, saling bro. di sini enggak ada saling menghujat, maupun tadi saya dengar juga ya dari Zuma Enggak. dengan Zuma Billy enggak ada nggak saling menghujat. menghujat ya. Tidak Oke tidak ya? menghujat kok. Ya, oke Tidak menghujat silakan. bro kan. Bro, memang Ya, aku oke. ada menghujat bro, nggak ada kan bro? Enggak ada Enggak, ya. enggak. Oke. Sama-sama kita Enggak, ya. kan? Mudah-mudahan Ya, benar. kondusif Oh, terus. Ya. Oh, iya. Ya, oke, silakan, Kita silakan. maunya begitu berapa rapor. Pusing. Ya, dia itu menunjukkan personal atau orang atau subjek. Ya, itu dia berarti orang. Maksud dia itu berarti Al-Quran kamu itu orang bro. Oke, Silakan sudah? Pak Juma. Iya, Ya, baik. silakan bro. Jadi gini, Saudara Billy, terkait Iya. dengan pernyataan, kalau ada pernyataan saya bahwa Al-Quran itu adalah dia, dalam hal ini adalah kalam. Karena semua yang ada di dalam Al-Quran itu adalah kalam Allah. Jadi sifat Allah yang kemudian dituangkan. Ya, hukum Allah yang kemudian dituangkan. Keinginan Allah yang dituangkan di dalam Al-Quranul Karim. Sementara Allah itu memiliki sifat kalam. Sifat kalam itu adalah kemampuan Allah berkata-kata, berfirman, yang melekat pada dirinya. Nah, itulah yang saya katakan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalam Allah. Berarti- Sifat Allah yang melekat di dalam Al-Quran itu sendiri. Berarti Al-Quran punya sifat ya bro ya. Berarti kalam Allah bisa hadir di dalam dunia ya. Kata-kata Allah bisa hadir di dalam dunia kan. Bukan gini. Oke, stop ya. Allah memiliki sifat. Contoh misalnya di dalam Al-Quran ya, surah An-Nisa ayat 164. Wa rasulan kad qasasna alaika min qablu wa rasulan lam naqsushum alaika. Nah, di sini dia wa kallamallahu. Tuh. Jadi dia punya Ayat kalam. berapa bro? Ayat berapa bro? An-Nisa ayat 164. Oh, Jadi di An-Nisa situ 164. ada yang dikatakan kallamallahu. Ini adalah sifat. An-Nisa. Kemampuan Allah kemudian untuk berkata-kata atau berfirman. Nah, ini sifat Allah. 100. Makanya dikatakan 102. Betul betul. 100. Anissa berapa bro? 100 berapa bro? 64. Oh, Anissa 164 ya, nggak salah ya. Ya. Ya, oke, stop ya. Silakan Bang. Kan bagus Zuma. betul. Lanjutkan. Tunggu, sabar. Kita baca dulu. Oh ya, oke, silakan baca kalau memang mau dibaca. Ya. Nah. Dan beberapa rasul telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya. Nggak salah bro. 164. Enggak. Silakan. Tuh, bacain sampai silakan baca sampai habis. Dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya, dan ada beberapa rasul yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu, dan kepada Musa, dan Allah berfirman langsung. Oh, Allah bisa berfirman langsung pada Musa. Nah, itu Oke. kata berfirman itu dari sifat kalam. Itu original teksnya ada jelas tuh. Kalamallahu. Jadi sifat kalam ini melekat pada diri Allah sehingga Allah itu bisa berkata, berfirman. Jadi ada kemampuan yang melekat pada diri Allah yang disebut kalam, sifat. Menyebabkan Allah itu bisa berfirman, bisa berkata, berkehendak. Itulah yang disebut kalam. Jadi Al-Quran itu kalam. Betul, Perkataan Al-Quran Allah. itu kalam. Perkataan Allah. Berarti Allah bisa berkata langsung ya. Sesuai Bisa. dengan yang di bawah. Allah berfirman langsung ya. Iya. Jadi pernyataan Allah, orang tidak bisa mendengar kata-kata Allah itu bohong ya. Oh bukan, gini, memahaminya gini. Jadi Allah itu berkata langsung. Ya, bisa. Allah itu berkata, tidak melalui perantaraan pada saat dia berkata. Beda dengan seperti analoginya gini. Orang yang tidak bisa berkata mengambil perantara orang untuk menyampaikan pesannya, dalam arti kata orang bisu. Kalau Allah tidak. Jadi Allah kemudian yang berfirman, firmannya itu disampaikan oleh utusan kepada yang dituju. Itu diterangkan di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51. Silakan Pak Billy kalau mau dibuka. Sebentar bro ya. Jadi Ya, aku masih silakan. tetap berpegang pada kamu ya bro. Ya, Bro Juma. siap. Santai aja kita. Jadi Allah bisa didengarkan manusia. Jelas ya berarti ya. Berarti kata orang yang mengatakan Allah tidak bisa berfirman langsung itu bohong ya bro. Dibaca aja dulu Pak. Asy-Syura ayat 51.
Oh, jadi yang Silakan. tadi itu yang orang mengatakan itu adalah bohong. Oke, sekarang aku cari yang Asyura dulu. Aduh, Buka Bapak. Jangan- Asyura begini. berapa? Asyura berapa, Bro? 51, Pak. 51. Bro, ini Siap. bagus buat kamu. Kenapa, Buang? Karena orang-orang itu pada apa ya? Kita ini menyatakan kamu itu Al-Quran adalah dia itu kan menjadi satu polemik buat kamu, ya kan? Enggak. Mm-mm. Kalau itu yang Anda maksud berarti Al-Quran itu adalah kalam Allah. Kalam Oh. adalah sifat Oh, yang enggak. melekat pada diri Allah, kan gitu, Pak. Wah, ya, benar Nah, betul. sementara yang Anda maksud Al-Quran yakin ya. itu kan buku, Pak, ya. Kitab, ya kan? Agak tahu. Nah, jadi dia itu yang maksud dia itu menunjukkan siapa gitu loh. Itu adalah Dia itu siapa? menunjukkan sifat kalam. Berarti Gitu, Pak. sifat kalam adalah dia kan? Iya, betul. Dia itu berarti manusia ya. Astagfirullah. Kalau masa sebut dia di dalam ini kecuali benda, masa kamu sebut benda itu dia? Al-Quran itu menyebut Allah juga dengan sebutan dia, Pak. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa. Dialah Allah, dialah Tuhan, tidak ada Tuhan selain dia. Huwa. Berarti Allah itu personal dong. Fair dong. Dia orang hakikat, dong. Pak. Dia pribadi. Dia pribadi, dia Oh, hakikat. yang pribadi dia kan, pribadi Ya, dia kan begini, Ya, Pak. Dia itu bukan berarti manusia. Belum tentu manusia, Pak. Oh, jadi kalau manusia, aku agak bingung nih, Bro. Benar, Iya, Bro. Pak. Bingung, Pak. Kalau semua Bingung, kata bingung, dia itu, bingung, ketika bingung. ada orang Bingung, mencari Bro. mobil, mobilnya di mana? Apakah mobil yang merah itu? Orang mengatakan, ya itulah dia. Jangan Anda anggap mobil itu manusia, Pak. Itu kacau Masa namanya. itulah dia. Itu mobilnya, bukan itulah dia. Ini bahasa sederhana loh, Pak. Iya sederhana sekali itu mobilnya, bukan itulah dia. Jadi menurut Anda, semua kata ah. dia itu pasti tertuju kepada manusia gitu? Harusnya manusia, Bro. Oh gitu. Ya udahlah kalau gitu. Ya udah, aku Kita beda belajar di pemahaman sekolah dari Oke, gitu. Ya, oke. Kembali ke Oke. fokus ke pertanyaan ya. Oh, Oke, kembali. tadi Asyura 51 ya. Iya. Wah, Asyura 51 ini aku baca nih. Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir atau dengan mengutus utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya yang dia kehendaki. Sungguh dia maha tinggi. Ini yang dimaksud ini siapa yang berbicara, Bro? Maksudnya yang mana, Pak? Nih, aku baca lagi. Dan tidak Ya. patut bagi seorang manusia bahwa Allah ini siapa yang berbicara, Bro? Ya Allah yang mengatakan itu kepada malaikat untuk menyampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Oh, bukan saya ya. Bukan aku gitu ya. Allah ya. Kadang Allah itu mengatakan kata dia, kata kami, kata aku. Oh. Jadi agak bingung lagi, Bro. Maksudnya Allah tidak bisa membedakan kami, aku atau dia gitu. Oh, Bapak yang tidak bisa membedakan, bukan Allah. Oh. Karena Anda hanya menggunakan terjemah. Oh, jadi yang benarnya di mana nih, kami apa aku nih? Aduh, Bapak. Ketika Allah itu melibatkan makhluknya, Allah mengatakan kata kami. Ketika Allah menceritakan tentang hakikat pribadinya, tentang penyembahan terhadap dirinya, dia mengatakan aku. Oh gitu. Iya, Pak. Ini agak repot lagi, Bro, dari pertanyaan kamu makin jadi Nah, repot. makanya Al-Quran itu harus Begini, dipahami original Bro. teksnya, Pak. Dan kami Al-Quran itu menciptakan memang hanya ini, untuk Bro. orang yang berakal Begini, gitu Bro. loh. Aduh, Bro, jadi agak repot, Bro. Ini kan penciptaan bumi dan langit. Penciptaan bumi dan langit itu adalah masa 1, masa 2, masa 3, masa 4, masa 5, masa 6. Dan juga ada sampai, nggak tahu ya, masa 7, 8 sih sebenarnya. Tapi kita nggak usah bahas itu. Dan kami Pak. menciptakan, maksudnya masa itu sudah ada. Jadi kapan malaikat diciptakannya, Pak? Masa apa? Maksudnya gimana ini, Pak? Ini kan ada masuk, kami menciptakan. Berarti masa 1, masa 2, masa 3 itu malaikat diciptakan, Pak. Kan katanya ada ikuti personal. Personalnya mungkin yang kamu sebut itu adalah malaikat, ya kan? Personal lain kan? Iya. Jadi kami menciptakan
langit atau bumi lah ya. Kadang langit, ada juga yang katanya bumi. Ini pernyataan ini jadi dari Bang Juma, kami di Ya. sini udah ada malaikat apa belum? Soalnya masa satu aja penciptaan antara bumi dan langit, bukan ini bro. Oke, Maksudnya oke. saya enggak paham Begini, maksud Bapak ini. Begini. Coba kok. Oke, perjelas dulu Bang Billy supaya nanti Iya. Bang Billy Iya. stop, nanti Zuma jawab. Oke. Ya, jadi maksudnya Allah menciptakan bumi itu pada masa satu ceritanya. Bapak Jadi baca dia di mana, menggunakan Pak? kata kami. Jadi Bapak- masa-masa itu, yang masa-masa itu nggak tahu. Loh, Bapak membawa literasi ini dari mana asalnya? Oh, Al-Quran. Allah menciptakan tunggu. Iya, di surah apa? Di ayat berapa? Oh, coba Pak? sebentar. Tunggu sebentar. Kami menciptakan, Mm-mm. Susah kalau bumi. Bapak Enggak belajar Quran sebentar, dengan bro. terjemah, susah Tenang. memang. Aduh, kalau nggak terjemah gue mana mengerti, bro. Nah, itu dia, Pak. Makanya Bapak nggak pernah ngerti Repot Al-Quran. lah. Memang repot lah. Iya, Ya, iya, Oke, sekarang kita kalau nggak jangan keluar konteks. Oke, jangan keluar konteks. Iya. Silakan. Oke. Oh, pada masa, tunggu, masa, ini go nih. Ada Fusilat bawa Fusilat 54 berarti. Fusilat 54. Fusilat 54. Aduh, jadi banyak pertanyaan jadinya, bro. Sorry ya, bro. Nggak apa-apa, Pak. Sorry ya. Saya paham kalau Iya. orang memahami Quran dengan terjemahan pasti bingung, Pak. Iya, bingung lah. Ingatlah sesungguhnya mereka keraguan tentang ini meliputi segala sesuatu. Gimana sih kok lain? Nih gue cari di Google bro. Gue mah raja Google. Oke. Ngaku aja kenapa? Tunggu. Iya, oke. Gimana masa satu? Oh, enggak lah, masa satu Allah menciptakan dua masa. Masa dua ya. Allah menciptakan dua Tolong yang masa. di bawah jaga typingan ya. Jangan Iya, saling menghujat. tenang. Dua masa. Allah menciptakan bumi. Sorry ya bro, aku sih tukang ini loh, tukang Google. Soalnya aku nggak pernah mencatat. Iya, oke, silakan. Dua masa. Al-Quran QS. Aduh, ini dua NASA lagi salah pencet. Wah, agak gugup nih bro. Set. Nih ada 6 masa, tunggu. As-Sadiq. Repot nih nyarinya nih, harus dicatat nih. Ini bro aja yang gampang aja ya bro. Sorry ya bro. Ya. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Jadi tidak termasuk di dalam itu malaikat bro. Jadi aku mau tahu malaikat diciptakan pada masa apa? Ya, jadi gini, Pak. Dalilnya ada. Ya. Jadi gini. Di dalam Al-Quran itu diterangkan tentang pekerjaan Allah. Di surah Al-Anbiya ayat 23. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan. Tetapi merekalah yang akan ditanya. Kitalah yang akan ditanya. Apa yang kamu kerjakan ketika engkau hidup. Jadi kita sebagai ciptaan tidak ada upaya untuk bertanya tentang apa yang dikerjakan oleh pencipta kita gitu Pak. Ini Al-Quran loh, Pak yang mengatakan itu. Tapi Al-Quran menyatakan dia menciptakan bumi dalam 6 masa bro.
Bumi Iya, dan memang. langit itu masa. Iya. Jadi bukan ditanya, bro. Ini bukan. Jadi Allah memberitahu, ya kan? Jadi kita bertanya. Jadi pada masa apakah malaikat diciptakan? Soalnya di situ kan berkata, oh kami menciptakan bumi. Ya, jadi di kehidupan kami sebagai umat Islam itu tidak ada kemudian literasi bahwasanya Allah menciptakan malaikat pada masa ini, pada masa ini, pada masa ini. Karena itu tidak ada kaidah usuluddinnya terhadap keyakinan kami sebagai umat Islam. Makanya ayat itu tadi sudah jelas, Pak. La yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanyai tentang apa yang dikerjakan. Oh, jadi dia memberitahu. Dia memberitahu. Dia memberitahu ya, tapi tidak ini ya. Iya, Pak. Ia tidak menjelaskan malaikat diciptakan pada saat ini, malaikat diciptakan pada saat ini. Menurut bro, masa-masa itu salah dong, bro. Harusnya ada dong. Maksudnya di tunggu ya, ayat ya. berapa, Pak? Saya potong dulu, Bil ya. Saya potong dulu semua ya. Nah, ini ada di bawah, jangan sampai ada salah paham ya. Karena ini jadi dia di bawah berkata seperti ini. Kenapa sih Bang Billy menanyakan terus sama Bang Suma? Jadi kita koreksi kembali ya. Tadi sebelum ditinggalkan sholat untuk Bang Suma sudah memberikan memberikan pernyataan bahwa Bang Billy disiapkan waktu untuk bertanya ke Bang Suma. Siapkan pertanyaan. Tidak apa-apa. Bukan, soalnya tiap pernyataan dari Bang Suma menimbulkan pertanyaan yang baru. Enggak. Begini supaya tidak ada salah paham. Oke, silakan. Lanjutkan Bang Suma. Oke. Ya. Jadi gini, Pak Billy. Ada doubling ya. Kalau di Al-Quran itu, Pak, Allah hanya menerangkan gini. Khalaqallahu samawati wal arbil haqq. Inna fi dzalika la ayatil mu'minin. Allah menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran, dengan hak. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang mukmin. Jadi orang-orang mukmin ini kemudian tidak menanyakan kayak mana Tuhan menciptakan ini ya, kayak mana Tuhan karena itu adalah pekerjaan yang saya rasa tidak ada faedahnya terhadap kita sebagai manusia gitu. Sebentar, ada yang double, bro. Ada yang double. Jadi ada siapa ya? Coba aku mau cek. Turun lagi. Turun dulu nanti langsung naik. Cek. Suara saya double nggak? Udah, enggak ada. Jelas. Enggak. Double. Hah? Tes. Enggak. Di saya enggak ada yang doubling. Cek. double lagi, masih double. Iya, cek. Jadi gimana? Apa saya? 08. Pak Billy 08 kali. Coba yang merasa doubling langsung turun naiklah biar gak kelamaan gitu loh. Cek. Coba aku. Masalahnya di saya aku nggak dengar. Aku yang doubling ya? Enggak. Saya enggak. Coba turun dulu. Saya turun dulu ya, naik ulang. Udah bagus kok semua. Double, bro, double. Masih double nggak? Enggak. Enggak. Ya, bagus. Ya. Benar, bro ya. Bukan apa yang di bawah yang Saya nggak dengar. bukan. Iya. Soalnya yang di bawah silakan. yang chatting, aku kan ada lagi double. Ya, karena Pak Oh, berarti Ruma kan, ini. Iya. Jangan-jangan kamu sendiri, bro. Bu Non. Oh, tidak. Oke, lanjut. Oh, ini Pak Billy, coba lupa Billy. Ini dari Pak Billy ini. Aku. Iya. Iya. Pak Billy 08 turun dulu, Pak. Nanti naik lagi, Pak. Kirim permintaan lagi, Pak. Iya, maksudnya langsung. C. Oke, udah bagus. Pak Iya, Billy-nya bagus. mana? Tunggu Sebagus ya, ya. naikin. Berarti Pak Billy turun lagi. Ya udah naikin, Non.
Ya, naikin ya. Oke, sudah naik lagi. Oke ya Oke, bro. silakan. Ya benar, bro menyatakan kami di situ penciptaan, berarti penciptaan malaikat tidak dinyatakan dan tidak dituliskan ya bro. Gini Pak. Tadi ayatnya di mana itu? Surah apa? Surat apa? Yang Bapak Penciptaan bawa malaikat. ayat berapa Pak? Surah apa? Kami menciptakan, tunggu dulu masa-masa penciptaan. Waduh. Surah apa Pak? Ya, tunggu sebentar bro. Aku lihat lagi bro, santai bro. Aku mah tukang chatting, tukang Google, tukang Google. Sorry ya bro. Iya nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Oh, penciptaan bumi 4 masa. Go. Ini. Aduh, mana? Tunggu. Ini yang mana lagi? Aduh. Fusilat mungkin atau ayat Bukan. apa? Kau fusilat. Aku tadi dapat fusilat, tapi dia nggak tuh jelas, bingung lagi. Pada masa-masa itu yang paling jelas kan? Ini mah baik. Quran Yunus. Quran. Coba tahu nggak bro kamu itu yang masa-masa itu? 2 masa, 4 masa, 2 masa yang itu loh. Oh, Al-Quran Surah Yunus ayat 3 itu Pak. Oh, surat Yunus ya. Surat Iya. Yunus. Kira nih kayak Bang Juma dong lu orang. Langsung sebut langsung tahu. Surat 3 ya bro. Ayat 3 ya. Sesungguhnya kami ya. Tuhan kamu Allah. Nggak ada. Bukan bro. Yunus surat ayat 3 ya. Iya. Bukan bro. 6 masa. Kemudian dia bersemayam arsi. Ini mah dia yang di arsi bro. Bukan yang itu bro. Kami ini yang masa 2, masa 3, masa 2 masa, 4 masa, 2 masa itu bro. Masih dubbing. Mana? Surah apa ya? Iya, yang 2 masa Fusilat kami mungkin, mencipta. Fusilat. Ya. Tenang bro, tenang. Kita cari fusilat berapa ya? Oh ya, agak bingung sih. Gua nggak pernah ngapal. Mungkin Fusilat ayat 11 apa ayat 12 kali Pak. Makanya kita Coba Bapak bro. cari di Google Ya, Fusilat ya, ayat ya, 11 ayat ya. 12. Sorry bro ya, aku bukannya mau ini ya, bukan ya. Cuma kemarin gara-gara bro bilang itu Quran adalah dia, itu yang bikin gua pusing bro. Ya, oke, Ya. fokus ya. Maksudnya Iya, gini masih Pak, double sambil Bapak aja. cari. Mas sebutin aja bro, biar mereka terang benderang bro. Jadi gini, Al-Quran itu adalah kalam Allah gitu ya Pak ya. Iya. Jadi kalau dia bukan kalam Allah, maka tentu akan kita temukan banyak kesalahan di dalamnya Pak. Karena itu bukan bukan perkataan dia. Kalau perkataan manusia, sesempurna apapun pasti ada kesalahan di dalamnya. Karena dia adalah kalam Allah, artinya menurut iman kami adalah sifat yang kemudian Allah tuangkan di dalam sifat wahyunya dia, kalamnya dia, dituangkan berupa wahyu kepada sang Nabi. Sehingga torehan daripada wahyu ini kemudian dituliskan, dihafalkan, dan kami katakan itu adalah wahyu, kalam Allah. Sehingga tidak ada kesalahan padanya. Gitu loh Pak. Sehingga tidak ada. Kalau perkataan manusia kan sehebat apapun manusia itu berkata pasti ada kekeliruan. Kalau hari ini kita tidak temukan, mungkin besok, mungkin tahun depan, mungkin abad depan atau seterusnya pasti ada cacat di situ. Oh gitu. Jadi berarti yang salah itu pasti sains lah ya, bukan inilah ya Quran ya. Mungkin Bapak bisa mengurai sains mana yang Anda maksud? Oh sains yang mana ya? Itu sains penciptaan manusia itu kayak seperti apa itu? Yang mana Pak?
Hah? Penciptaan manusia itu waktu ini ya pencarian air mani itu loh. Bisa dijelaskan menurut Al-Quran. Saya rasa tidak ada yang bertentangan Pak antara sains dengan ini. Oh, enggak. Antara sains dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Oh, yang itu kan sains kan bilang Iya, nggak Pak. mungkin dari tulang, ya, tulang belakang dan tulang dada, hasil dari air mani, dan air mani juga tidak ada di dalam wanita. Ini kan jelas Pak. Yang Mana mana mungkin maksudnya itu, air Pak? mani? Ini aduh gimana itu bro? Masa sih airnya itu yang tulang dada itu loh? Tulang apa namanya? Aduh bro, Oh, aku tulang agak sulbi. pusing. Iya tulang sulbi itu. Oh. Iya, 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 iya. Ini biasa ada dokter di sini. Saya minta penjelasan dia. Dia katanya Iya, iya. ketawa-ketawa dia Pak. Hai bro gimana? Ketawa Iya, dia. iya, iya. Ketawa dia. Hah, nggak Iya, iya. mungkin dia tulang dada. Oh ya ya fokus ya. Iya. Jadi Ya, itu tadi, silakan, Pak, Bro, saya gimana? katakan Oke bahwasanya oke nggak Al-Qur'an. masalah bro. Ya, jadi Al-Qur'an itu karena semua yang ada di dalam Al-Quran itu asalnya kami imani berdasarkan apa yang kemudian diwahyukan oleh Allah melalui perantaraan malaikat Jibril. Yang di ayat lain disebut sebagai Roh Kudus. Itu Anda bisa baca di dalam surah Al-Baqarah ayat 97 atau An-Nahl ayat 102, iya betul. Di situ diterangkan begini. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Jadi malaikat Jibril datang membawa wahyu kepada beliau dengan izin Allah. Berarti Allah yang kemudian memberikan wahyu ini kepada Jibril lalu disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang kami imani, sehingga Al-Quran itu kami katakan adalah kalam Allah. Sifat yang melekat pada diri Allah itu kemudian melontarkan perkataannya itu berupa wahyu disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kalau di surah An-Nahl ayat 102 diterangkan kul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq. Jadi katakanlah wahai Muhammad, Roh Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran. Sehingga yang kami maksud Jibril itu adalah Roh Kudus itu sendiri yang datang kepada baginda menyampaikan Al-Quranul Karim. Nah inilah kenapa kemudian umat Islam itu sangat memegang teguh terhadap kalam yang ada di dalam Al-Quran ini. Ini original teksnya harus disertakan dan juga lengkap dengan terjemahannya agar kita tidak kehilangan konteks. Makanya kalau ada pernyataan saya yang mengatakan Al-Quran itu adalah dia, mungkin muatannya itu Al-Quran itu adalah kalam Allah, kalam dia gitu ya. Berarti bro semua kalam Allah dibawa oleh Jibril ya bro?
Ya, semua yang ada di dalam Al-Quran itu melalui perantaraan wahyu. Oh, kenapa waktu di zaman Musa kalau Allah bisa turun dengan suaranya sendiri, bro? Ya, tadi itu kan sudah dibacakan ayatnya, kita sama-sama membacakan ayatnya Iya, di bro. dalam Asy-Syura ayat 51. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyin aw mir wara hijab. Itulah Pak. Anda baca sendiri tadi bahwasanya tidak patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara langsung kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir atau dengan mengutus utusan berupa malaikat. Jadi belakang tabir berarti Allah bisa turun ke dunia. Oke, makasih. Oh, makasih itu, bro. Oke. Jadi aku agak bingung, makasih. Oke, makasih ya, bro ya. Aku nggak nantang loh, bro. Sabar ya, Iya. teman-teman. Oke, itu namanya Allah diskusi bisa- begini ya. Karena diskusi Allah itu bisa turun ke saling dunia, menerima. betul. Makasih ya. Saya tidak oke. mengatakan itu loh Pak. Nggak ada di dalam jadi- terjemahan kitab jadi saya Allah- yang mengatakan itu. Jadi ya kitab kamu yang menyatakan itu ya. Jadi aku nggak bisa ngomong ya, bro. Nah, Iya, makasih, di, bro. di kitab Silakan, saya bro. tidak ada yang mengatakan bahwa Allah bisa turun ke bumi, Pak. Jangan di-framing, Pak. Please. Oh, jadi kata-katanya bisa turun ke bumi? Lah ini kan wahyu. Wahyu itu apa, Berarti Pak? bisa. Wahyu itu kan iya, Pak. Wahyu itu Katanya- datang dibawa oleh malaikat turun ke bumi atau melalui perantaraan wahyu. Oh, jadi waktu Musa Allah berkata-kata langsung apa enggak itu loh? Ini Allah menyatakan diri kepada Nabi Musa melalui perantaraan tabir, Pak. Oh, jadi tabir maksud situ berarti Allah itu suara Allah apa bukan, bro? Itu yang saya katakan tadi, Pak. Tabir yang mengantar kemudian kalam Allah kepada Nabi Musa. Berarti Allah bisa nyampain pakai pohon gitu, pakai ini gitu. Ya itu yang terjadi, Pak. Tabir. Jadi Allah menyatakan diri. Contoh misalnya, Pak, melalui wahyu, bisa dari mimpi, bisa melalui tabir, bisa melalui malaikat yang diutus. Contoh, kita memahami dari dua agama Yahudi dan Islam. Bagaimana Abraham didatangi melalui mimpi untuk diperintahkan menyembelih anak sulungnya, Pak. Gitu, Pak. Dalam mimpi loh itu datangnya. Itu wahyu. Mimpi itu. Itu wahyu. Tunggu aku cek dulu ya, ayat berapa itu dalam mimpi itu? Allah. Jadi ala dalam Alkitab ya. Aku mau cek dulu apakah Abraham bermimpi ya. Tunggu ya. Abraham bermimpi. Aku mau Iya. cek dulu, bro. Agak repot nih. Apa benar Abraham bermimpi? Bahwa aku agak repot nih. Mimpi harus mengorbankan Isa ya. Harus mengorbankan Isa. Oh ya betul. Isa. Oke, go. Alkitab, bro. Tunggu. Coba. Nggak ada kata mimpi, bro. Oke, silakan jelaskan. Ya nggak ada ya, Non, nggak ada kata mimpi ya dalam sini ya, bro. Bentar ya. Non, naikin ada D, katanya mau naik. Siapa? Ada D. Maaf Udah ya nggak Bang usah Juma. ribut. Maaf ya Bang Juma, nggak ada kata mimpi ya. Boleh kita lihat di dalam Kejadian 37, Pak. Kejadian 37. Ya. Abraham mentaati Allah. 37. Naikin aja yang musim satu lagi. Tunggal nggak apa-apa. Itu santai Jack Ceta aja. itu siapa? Jack Ceta. Boleh naik kah? Jack Ceta itu siapa? Kristen. Oh, Kristen. Kristen. Abraham bermimpi ya. Abraham bermimpi. Mimpi. Oke, bermimpi mengorbankan Isa ya. Mengorbankan Isa. Tunggu. Bible, Injil, Bible. Alkitab. Pusing lagi dia. Go.
Santai bro, aku memang repot ini. Tukang chatting, tukang ini. Coba pindah topik lain aja, kenapa harus ini dulu? Jadi lama kan nyarinya. Ya aku agak pusing. Pak Billy ini selalu aku ngejar tukang saya dengan Google. pertanyaan Bukan setiap ada pejabat. pernyataan saya gitu. Harus dicek lah bro, bener gak? Kalau nggak dicek kan namanya tukang tipu terjadinya, kan pusing juga. Berfirman Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari saudaramu, dari rumahmu, bapakmu, yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan mau engkau menjadi bangsa. Oh, ini masih satu. Mana? Abraham tidak pernah mimpi itu. Tidak pernah bermimpi Abraham. Malah. Nggak mimpi. Nggak bermimpi nggak sih bro? Tidak. Nggak bermimpi ya? Ada. Oke, nggak Nggak ada ada ya. mimpinya ya. Gue nyari setengah mabok. Oke, nggak ada ya. Jadi Abraham Silakan. bukan bermimpi Rumah. loh ya bro. Enggak, Oke, maksud silakan saya yang lanjut. tadi itu Pak, bahwa Tuhan datang dalam mimpi itu terjadi. Makanya kutunjukkan dalil-dalil yang tadi. Coba ayat berapa? Yang kejadian Kejadian. 37 itu kan situ ada bagaimana kemudian Kejadian. Yusuf cerita tentang mimpi. Kejadian 37 ya. Heeh. Ayat Ayat berapa itu ya? Ayat 6 sampai seterusnya, Pak. Saya lupa 6. juga. Oke, 6. Oke, go. Coba aku baca lagi, bro. Nyantai, bro. Kita santai-santai ya, bro. Iya, Jangan silakan, kencang-kencang. Pak. Udah repot juga. Daripada kencang-kencang kan ribut tuh, pusing. Yusuf menunjukkan ke ini Yusuf, bro, bukan Abraham. Ya, enggak, maksudnya tentang mimpi itu berupa wahyu, Pak, datang. Itu yang saya bilang enggak. tadi. Berarti Yusuf bukan Abraham, bro. Beda. Oh. Yusuf Berarti beda, Bapak bro ya. enggak Ya, enggak silakan. paham yang saya maksud. Ya, bukan nggak boleh, bro. Yusuf ya Yusuf, Abraham ya Abraham. Tidak, ya. Jadi Abraham tidak mendapat perintah Allah dari mimpi atau Tuhannya. Oke lah. Nah, jadi Oke, silakan tanggapi. Oke. Bang Suma. Iya, jadi gini, Bapak. Kalau di dalam Al-Quran itu kan memang dinyatakan wahyu itu datang kepada Nabi Ibrahim melalui perantaraan mimpi yang saya katakan tadi, apa yang tertuang di dalam Al-Quran terkait dengan Allah berfirman melalui perantaraan tabir. Salah satunya itu adalah mimpi yang saya katakan kepada Bapak. Kan gitu. Nah, untuk membenarkan kemudian bahwa itu benar-benar terjadi, maka saya buktikan bagaimana kemudian dalam kejadian 22 itu Allah datang kepada mimpi, melalui mimpi gitu. Dan itu dialami oleh Nabi Musa di dalam kejadian 37 yang saya maksud. sebentar lagi, bro. 37 Yusuf bermimpi. Itu bukan firman Allah loh, bro. Tunggu dulu. Diberi mimpi. Dan menceritakannya itu ya kayaknya ya. Tapi nggak apa-apa lah, bro. Beda ya, bro. Tapi ya aku kasih tahu ya itu tetap beda ya. Jadi mimpi untuk itu yang kami umat diceritakan Islam, bukan kami difirmankan, umat bukan Islam, Pak, difirmankan. tidak kemudian mengukur kebenaran Al-Quran melalui kitab-kitab terjemah. Gitu, Iya. Pak. Jadi kalau misalnya kitab yang Anda gunakan tidak berkesesuaian dengan Al-Quran, ya itu bukan ukuran bagi kami. Kecuali teman-teman benar, bro. Kristen mampu menunjukkan kitab Torahnya Nabi Musa, baru bisa kita jadikan ukuran untuk standar menilai Al-Quran. Gitu, Pak. Begini, bro, jangan dibalik. Kalau menyatakan kami yang salah, kami yang palsu. Enggak, jadi saya kamu tidak harus menyatakan buktikan Bapak kami. salah loh. Torah yang asli itu berarti di tangan kami, bro. Kalau Bapak bisa buktikan, bisa Bapak ngomong kayak gitu boleh. Gitu, Pak. Nggak bisa begitu, bro. Kau Tunggu bisa dulu, Gabi buktikan. Ganteng, stop dulu. Kau Yang harus saya tahu buktikan. Bapak cuma Kalau yang pegang itu Jangan terjemah dulu loh. ya, Abi. jangan dulu Abi Ganteng. Abi ada yang mau naik nih katanya. Terus kamu disuruh turun dari saudara muslim. Waduh. Adik paus. Wah, gila, Ikan bro. paus Dapat lewat. 2.000 ikan paus lewat, bro. Wow, bro, itu berarti 150.000. Wah, lumayan, bro. Hampir 200 nih, bro. Wah, kalau diduitin 200 itu. Yaudah. Iya, oke. Santai. Iya, Yap. lanjut. Lanjut, bro. Gini, bro, enak, bro. Biar Iya. kau yang kaya, aku tetap begini saja. Masih terima aku. Ya, Iya. Oke, Abi, Ah, kamu jadi, turun bro. sebentar ya. Iya. ya tetap menjadi pernyataan kamu bahwa Quran Taurat kami adalah palsu.
ataupun gimana. Jadi kamu yang harus Bapak, saya membuktikannya tidak kepada pernah kami. mengucapkan kata palsu satu Jadi- kali pun di sini. Jadi kamu Gitu loh, minta Pak. membuktikan bahwa kitab kami yang mana yang asli apa yang palsu. Yang saya tahu kitab Anda terjemah, Pak. Saya tidak mengatakan asli atau palsu. Jadi minta Tolong yang jangan aslinya. di-framing itu karena setiap pernyataan Ya. Bang Suma itu selalu menjadi buah bibir, dianggap Oh iya sebagai betul kesalahan, bro, lompatan, harus gitu ya. hati-hati bro, betul. Ya, betul, karena orang tidak semua bisa memahami apa yang saya katakan gitu loh, Pak. Iya, kadang-kadang begitu bro. Soalnya kamu kadang-kadang nggak jelas. Saya potong Kadang-kadang dulu nggak bentar. Abraham Bapak. mimpi, Abraham mimpi itu di Bilangan 12:6. Ntar, Bang. Abraham mimpi. Kok langsung ditunjuk? Biar Ya, ya, dia nggak paham apa-apa, ya. nggak apa-apa. Abraham, Oke, sip. waktu pengorbanan Isa itu bukan mimpi. Berfirman Baca Pak, langsung. baca Pak, baca Bilangan 12:6 Oh. Pak. Baca. Hmm. Baca. Sedangkan Baca. tenang aja aku baca. Iya. Kau tunjukkan aku jelas kok. Abraham bermimpi. Abraham bermimpi Di kenapa? situ bilangan itu Musa, bukan Abraham. Nggak cerita tentang Abraham. Abrahamnya Baca, bermimpi baca, gitu, baca. Bang. Baca. Ya, Coba ya, dimulai kita ayat baca lima. ya. Ya, mulai ayat Ya. yang Ya, keempat. Ayat 4, bilangan 12, Abraham. tunggu Pak. Pak Billy tunggu dulu, Berapa? saya aja bacanya. Bilangan Coba. 12, 4, dan 6. Lalu berfirmanlah Bilangan. Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga, lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Nah ini Tuhan ngomong loh sama Musa, sama Harun, sama Miriam. Aduh. Bukan dalam mimpi. Aduh, gimana kau Hendy? Salah. Kau tipu lagi sih, nggak boleh bro. Itu ada Enggak, Pak, itu ada itu mimpi. bukan nipu, Pak. Saya Tunggu luruskan. Tunggu dulu. Saya Makanya luruskan. Abraham bermimpi. Mimpi. Iya, Saya Pak. luruskan, Ini Pak. Saya luruskan. Konteksnya bukan Abraham. Silakan narasumber dari Zuma. Silakan. Ya, jadi Silakan. gini, Bapak. Nah, Di situ ah. datanya itu kan jelas bahwa Allah itu berbicara mengenai mimpi. Bapak melalui mimpi, berkata melalui mimpi. Terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang kemudian diilhami untuk mendapatkan firman. Itu jelas itu. Yang kedua, di dalam Kejadian 28 nomor 11 dan seterusnya, di situ ada poin dikatakan bahwasanya Allah berfirman ketika kemudian Allah itu datang kepada sosok nabi. Berfirman dalam mimpi. Maka bermimpilah ia di bumi, ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman. Tuh Pak, akulah Tuhan, Elo Ibrahim, Di mana ayat nenekmu. itu terjadi? Kejadian 28 Pak. Kejadian 28. Siap. Bukan Abraham ya. Kejadian Ya, silakan Aduh, dibaca. Bapak. Abraham. Saya kan mengatakan di Al-Quran itu Allah mewahyukan melalui perantaraan tabir. Kan Pak ya. Nah, saya kasih contoh salah satunya tadi gitu Pak. Berarti tabir itu boleh dari kayu, pohon, atau mimpi. Nggak Betul, boleh dari Pak. manusia. Kan tadi ada Pak. Ada yang Disampaikan dari tadi manusia. kan. Oh, berarti Al-Quran Yesus itu benar dong. Bapak mau lari ke Yesus ini Pak. Iyalah. Berarti Oke. Yesus boleh dong. Oke, Kelar Yesus urusannya. itu memang penyampai firman Pak. Makanya kami imani berarti sebagai boleh nabi dan dong. rasul. Berarti dia ada firman Allah dong. Dia itu maksudnya penerima firman, Pak. Bukan dalam arti kata kalam Allah yang nuzul menjadi manusia, bukan. Nah, disinilah pertentangan kita antara Islam Kristen itu letaknya di situ. Anda mengatakan idenya Allah yang melepaskan dirinya menjadi manusia. Kalau kami ide Allah yang menghendaki terciptanya manusia tanpa ayah. Beda kita di situ, Pak. Oh, jadi kira-kira siapa bapaknya Nabi? Maksudnya Nabi Isamu. gimana, Pak? Siapa Nabi? Siapa yang bikin Nabi Isa bikin Maryam hamil? Allah yang menghendaki, Pak. Allah yang menghendaki Maria hamil. Ya. Gini.
Saya kasih analogi sederhana. Di dalam kitab Anda dikatakan Elizabeth itu adalah wanita yang mandul, Pak. Mustahil kemudian dia bisa hamil. Tapi kenapa dia bisa hamil, Pak? Kenapa dia bisa hamil? Karena tetap berhubungan dengan suaminya. Nah, Kan dia ada selama ini suaminya. selama bertahun-tahun sampai dia renta berhubungan terus, Pak. Tapi dia nggak bisa punya anak. Setelah kemudian malaikat datang kepadanya untuk mengatakan dirinya hamil, barulah kemudian beliau hamil. Berarti dia hamil karena mujizat. Betul? Memang mujizat, tapi waktu itu Nah. memang dijadikan waktu itu suaminya si Maria, si siapa namanya tadi? Aduh aku lupa. Itu kan lagi berhubungan. Jadi siapakah yang bikin hamil? Memang itu ada sel telur dan sperma, Paul. Jangan dibalik-balik, Bro. Iya, berarti berat bagi Anda untuk menerima kenyataan Allah mampu membuat seseorang hamil tanpa suami. Berat. Iya, oke, nggak apa-apa. Jadi Oke, siapa yang sepakat bikin? kita itu ya. Tunggu sebentar. Ya, sepakat. Iya, Jadi Maryam hamil gara-gara dibikin oleh Mujizat, Pak. Gara-gara. Mujizat, Pak. Jadi Allah yang membuat mujizat untuk Maryam hamil. Iya, betul. Jadi Betul. Allah yang bikin Maryam hamil. Allah yang membuat wanita ini mendapatkan Hamil. mujizat sehingga dia hamil, Pak. Betul, Bro. Jadi Allah membuat Maryam hamil dong. Itu Ya, yang benarnya betul. dong. Betul. Berarti bapaknya si Isa adalah Allah. Oh, bukan begitu, Pak, cara berpikirnya. Jadi Allah yang menciptakan, Allah Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Bukan berarti alam semesta ini adalah anak Tuhan gitu loh, Pak. Al-Quran itu harus dipahami secara universal. Dalam surah Maryam ayat 19, Bapak dikatakan gini. Qala innama ana rasul rabbiki li ahabalaki gulam zakiya. Aku Jibril berkata kepadamu, wahai Maryam yang masih perawan, sesungguhnya ya, aku datang dari Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang laki-laki yang suci, gitu loh, Pak. Sama dengan kitab Anda dalam Matius 1, Lukas 1. Tunggu dulu. Memberi seorang, bukan membuat hamil ya? Menyampaikan, Pak. Di situ menyampaikan. Li ahabalaki gulaman zakiyah. Ayat berapa itu? Maryam ayat 19. Maryam Siap. ayat 19. 86. Ayat Maryam ayat berapa? 86. Ayat 19. 86 itu betul. Iya, Pak. Maryam ayat 19 ya. Yes. Tunggu dulu. Jadi dia dapat anak ya dari anugerah ya, bukan hamil ya. Terus lagi, Bro, aku kan nanya lagi nih, Bro. Ini pasti ada pertanyaan nih. Jadi dan Maryam berkata, bagai mungkin aku punya anak laki-laki padahal aku tidak pernah seorang penzina. Benar juga. Tunggu dulu. Ini agak repot ini, Bro. Apalagi ditanya balik, repot banget, Pak. Enggak juga. Aku pusingnya. Aku jawab akan sesuai dengan, aku nanya juga sesuai dengan Al-Quran. Kau nanya juga berjawab dengan sesuai Alkitab. Habis ini saya nanya satu ya. Ya silakan. Oke. Masalah, Bro. Tenang Izinnya aja. Bang Juma satu aja, Bang Juma. Iya. Tenang aja, Bro. Ya silakan Santai juga nanti, aja, Pak. Bro. Benar-benar. Ya, nyantai aja, Bro. Tunggu. Jadi maksudnya kalau waktu itu malaikat itu kami meniupkan roh itu maksudnya apa, Bro? Ya, semua kita itu ditiupkan roh, Pak. Kalau kita tidak ditiupkan roh, kita keluar dari rahim ibu dalam keadaan mayat, Pak. Jadi kita meniupkan roh. Iya. Semua kita ini ditiupkan roh. Ke farjaha. Meniupkan roh ke farjaha. Di ayat berapa itu, Pak? Biar saya jelaskan. Oh, farjaha. Tenang, Bro, farjaha. Ya. Betul. Meniupkan roh. Surat Al-Anbiya ke mana ini? Nih, bukan aku nggak bingung, Bro. Aku ngaku kok aku tukang Google. Nggak mungkin gua catat. Kalau gua catat berarti gua apologet, betul nggak? Iya. Benar kan? Kalau gua catat gua bikin berarti gua apologet. Itu ngaku ya, Bro ya. Bro Juma, dari tadi juga aku ngaku ya. Aku pakai Google kan.
Nyantai aja kali ya. Nggak masalah kan? Nggak masalah Pak, nggak ada larangan Pak. Betul, kami nggak usah. Oh gitu, kan aneh. Jadi santai aja. Ya. Iya, silakan Pak. Nyantai Habis aja. habis ini ditanya satu ya Pak. Apanya? Lu tanya aja bro, tenang aja. Kami sesuai dengan Alkitab kalau aku jawab dan ku tak akan bohong padamu apa yang ada. Dan ingatlah kisah Maryam yang telah memelihara kehormatan Allah, kami tiupkan ke dalam tubuhnya roh kami dan kami ini bukan nggak ada farjahannya. Nah, farjahannya kok nggak dapat sih bro? Farjahannya Ayat kemana ya? 91 itu Pak, kalau nggak keliru saya. Ayat Silakan. 91 ayat Ya, surah Al-Anbiya kalau nggak keliru saya. Al-Anbiya 91 memang benar. Al-Anbiya 91 nih bro, tapi yang keluar bukan begitu. Yang tertulis bukan. Oh, Maryam yang membawa kehormatannya. Lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya. Oh, farjah itu tubuhnya. Oh, Kehormatan Pak. Kehormatan. Gak ada bro. Hah? Ke dalam tubuhnya roh dari kami. Gimana sih dia yang parjah dia? Memelihara, enggak, Maryam yang telah memelihara kehormatannya lalu kami tiup ke dalamnya tubuhnya, tulisannya diganti ya bro. Tunggu. Enggak Pak, kami yang tahu itu Pak. Oh jadi bukan farjah lagi ya. Biasanya Farjah tulisannya itu farjah. kehormatan Pak. Oh farjah itu kehormatan. Farjah itu apa sih? Farjah apa sih? Farjah itu kehormatan. Oh gitu loh. kehormatan Oh jadi umpamanya aku mau bilang sama Noni farjah lu gimana? Loh, Iya, Bapak bagus mengartikan sih. farjah ini apa Pak? Nggak tahu. Nah itu dia. Mana tanya ke Noni kalau nggak ngerti. Ya gue tanya. Jadi Bisa atau jawab. aku tanya Handi aja. Handi, farjah lu gimana? Kamu Saya nggak punya farjah? parjah Pak. Jadi gue nanya lu nggak punya farjah. Iya nggak ada. Jadi lu Parjah jawabnya? itu ke parjah itu untuk perempuan itu tadi yang dimaksud itu kehormatan tempatnya Kehormatan Yesus itu keluar. artinya? Tempatnya Yesus Jadi gini, keluar di situ. Oh, itu memek gitu aja. Aduh gimana sih? Kasar ini ngomongnya nih. Enggak lah. Ke Benet. Waduh, parah ini orang ini. Ya, Parah. Sorry. Oke ya. Parah. Iya, ayat 91, Ya, jadi sudah. itu ya farjah meniupkan ke farjah kami di situ siapa bro? Nah, itu tadi yang saya jelaskan di awal pertemuan kita tadi, Pak. Apa yang saya katakan tadi? Di pertama tadi kita ketemu. Oh Pak berarti Allah Teolog, meniupkan Pak farjahannya Billy, ya? aku naikin Pak Billy dulu ya Pak Teolog ya. Silakan. Jadi- Pak Jadi Billy. ketika ribut ya, Allah Bro. itu melibatkan makhluknya, Iya. Ya biar nggak ribut. Tenang aja, nyantai aja. Oh, Ya, 5%. Pak Nyuma izin Pak Nyuma saya mau nanya dia juga. nih. Silakan. Satu aja nih. Iya. Silakan. Bro, Itu silakan. Bunda Maria hamil perbuatan siapa Pak? Itu memang firman Allah yang turun ke dalam ini tubuhnya Maryam. Perbuatan Maria. siapa? Saya tanya. Memang perbuatan Allah. Memang perbuatan Allah. Yang dulu gantian Bill ini saya lagi. Iya. Diam dulu Bill. Oke, Oh. kalau menurut kami perbuatan Allah, menurut Islam Saya perbuatan nggak nanya siapa? situ. Iya, saya Udah, tanya. Ini juga sama. Enggak, sekarang perbuatan siapa? Maryam hamil. Saya Perbuatan nanya dulu Allah. si Bill. Dia udah diam dulu Bill. Betul. Iya, Perbuatan sama. Allah. Sama. Kenapa ada dua yang jawab? Kenapa ada dua yang Iya, jawab? Andi, kita aja. ikuti mau kamu. Maryam hamil karena Allah. Kalau dalam versi Dulu, Islam dulu. Maryam hamil karena apa? Sama, kita sama-samain dong. Tadi udah dijawab itu Bang Juma, kamu baru masuk. Enggak, Iya, saya Dijawab tanya, Bang Pak. Juma itu. Udah dijawab Bang Oke. Juma, tadi lu Allah diam itu dulu Bill. Lu diam bapaknya dulu. Isa. Lu diam dulu, saya mau pilih Allah yang 08. membuat hamilnya Allah, Maryam. Siapa? Kita Siapa? jadi nggak suatu. Bunda Jadi Maria Allah yang hamil bikin- atas nama siapa? Siapa ya? Perbuatan siapa, Bill? Allah. Oh, bukan Yesus ya? Bukan. Jadi Tuhanmu namanya siapa? Yesus. Allah Berarti- Bapa. Oke. Berarti Bunda Maria hamil bukan perbuatan Tuhan, bukan? Ini Oke. memang Allah Bapa. Lu diam, Oke, Billy, lu diam. Enggak, Udah kamu dijawab. putar-putar sini, kamu nggak tahu arti Tuhan kata Allah.
Saya bisa nyatakan kalian Muslim tidak tahu kata Tuhan dan kata Allah. Kenapa sih kenapa di blok ini? Santai dulu. Iya, saya nggak mau Saya blok. nggak nanya kamu. Saya nanya Kita kamu. Kalau kamu mau sama-sama, Handi. Kalau kamu berduet sama gua di Zoom kalau mau. Enggak, Andi, supaya masyarakat di sini tahu kemampuan kamu diam sampai di dulu. mana. Lu diam Handi, dulu. Lu diam kita dulu. lihat kemampuan kamu yang kalian ngomong? Muslim. Oke, Udah Bang Juma, biarkan mereka berdua, kita mut. Oke, Bang Oke, Juma, Pak Juma biarkan mereka Silakan berdua. Bang Billy dengan Bang Billy sama Hendy. ini. Oke, silakan. Iya, kita lihat Handi sampai di mana. Sekarang Oke, saya saya tanya. tanya Billy dulu. Kamu Ah. langsung mau nanya dulu. Kita sama-sama. Setelah kamu tanya, kamu juga Tunggu dulu. jawab pertanyaan kamu. Kamu Iya, tanya, tunggu, kamu tunggu, jawab tunggu. juga Eh, pertanyaan kamu. Oke. Bel, kamu diam dulu, Bel, sebentar ya. Ah. Saya cuma minta satu tadi, saya mau turunkan Bang Juma sama Billy 08 nih. Saya cuma salah doang, gitu loh. Kenapa kamu yang ngamuk? Enggak, saya tanya, kenapa saya wakili abang saya, kenapa juga? Oh, Iya, Billy iya. 08 nggak punya ilmu. Kenapa? Bukan nggak punya ilmu. Lu tinggal ngomong dulu Apakah- nggak punya ilmu, saya wakili baru saya ngomong sama lu. Apa Ayo. kalian ketakutan ketika saya masuk? Nggak, Billy Biasa 08 santai, nggak punya ilmu. bro. Gitu. Santai. Kita bikin dua perbandingan, Ya, Bil. brother. Sekarang bukan cari Billy, kamu untuk nggak punya, menang. nggak punya ilmu ya, diwakili Billy ya? Enggak, sama, sabar. Ngomong dulu, Kita di sini ngomong. bukan. Oke. Diskusinya Enggak, jadi diatur begini. teman-teman Oke, ya. Santai ya. Oke, Stop dulu. santai. Oke, siapa dulu mau bertanya nih? Hendy mau bertanya sama Billy 07. Iya, sebentar doang. Oke, kok. silakan. Oke, Silakan Andi. Kenapa Billy lu mending ngojek dulu deh. Sudah. Mending ngojek dulu. Aduh. Bentar ya. Andi, Billy kok Billy kemampuan 08. kalian hanya nyerang pribadi, nggak ada isi semua. Aku bilang, kita Iya, buktikan kalau iya. kalian punya isi. Ayo sekarang kita jawab dulu. Kamu tanya, saya jawab. Kemudian bahasa kamu Indonesia aja jawab. nggak lurus kok. Bahasa Indonesia nggak lurus gimana? Sudah, Diskusi sama Handi. Jangan hinakan dirimu sini, Handi. Tunjukkan intelektual dan otak kamu. Silakan, Handi. Oke, Kamu diam dulu jangan ya sebentar ya. langsung aja Billy. pertanyaan cepat. Bill 08, tadi Anda bertanya balik kan ke Bang Juma tentang bagaimana Maryam hamil. Saya tanya balik dong. Boleh. Ya, saya betulin Tadi juga suaranya nih. gara-gara Allah ya. Tadi Iya. juga gara-gara Allah ya. Iya. Ya, oke, Ya, sama-sama gara-gara siapa Allah. siapa yang Ya, sudah. berkehendak berkehendak atas hamilnya Bunda Maria? Siapa? Hah? Memang Silakan, Allah siapa mau Bapa. jawab? Allah Bapa. Ya udah. Allah Bapak. Udah, udah. Ya udah. Udah Oke, dijawab. stop Silakan ya. lanjut Sudah. Bang Juma. Ya, oke. Oh ya, Oke. ya. Saya tanya dulu sama Handi. Yang menghamili Maryam siapa? Mengamili Bunda Maria Yesus kan? Katakan Dalam jawabannya. versi Islam yang menghamili Maryam siapa? Tidak ada yang menghamili Maryam, tidak ada. Loh, terus Maryam hamil dengan perut buncit? Itu tadi karena udah dijawab Bang. Itu dijawab Bang. Iya, Juma. Itu sabar yang Saya kehendak. jawab. Saya jawab. Yang Iya. Oke, berkuasa, gantian. yang berkuasa, yang berkehendak adalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti Maryam hamil atas perbuatan Allah. Terima tidak? Tidak ada perbuatan di sana. Berkehendak. Iya, kehendak bukankah itu perbuatan? Lebih parah lagi kalau anak kandung menghamili ibu kandung loh. Saya tanya perbuatan. Lebih parah loh. Enggak, saya tanya. Lebih parah loh. Fokus Tuhan- fokus pada Saya pertanyaan. fokus. Pada pertanyaan. Fokus. Dulu Tuhanmu kan namanya Tuhanmu kan Fokus. namanya Yesus. Hendy, Tuhan Hendy, itu maha tunggu, kuasa. tunggu. Ya, Fokus. Tuhanmu Lihat dulu, namanya lihat dulu, Yesus. lihat dulu. Tuhan Baik, maha jangan saling kuasa. menghujat lah. Ya. Lihat Ya, dulu, Tuhanmu lihat dulu, namanya Nan. Yesus, Tuhan maha Coba kuasa. Lihat. satu Yang bicaranya berkehendak biar kan Yesus teratur. berkehendak atas hamilnya ibunya. Lebih parah Oke, loh. teman-teman, Lebih parah kalian loh ya. boleh Lebih boleh lihat parah ya kan? kemampuan Hendy ya. Kemampuan Lebih Hendy parah kan? ditanya apa, jawab apa. Ya saya udah Oke. jawab. Saya Suma, udah jawab. Suma, kalau bawa teman yang cerdas sedikit kenapa, Suma? Kamu ini ngomong Ya, terus jadi ya gini Tuhanmu kan. teman-teman, Ya, silakan Bang Juma, terkait silakan. dengan kelahiran Yesus dan Isa itu di dalam kitab Anda dan Al-Quran itu sama. Saya tanya, yang membuat Maryam hamil siapa? Dijawab. Allah Subhanahu wa taala. Dijawab itu. Berarti Maryam hamil atas perbuatan? Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, apakah Allah mau melari tanggung jawab mengatakan bahwa Isa bukan anak Allah? Oh enggak, bukan begitu. Loh, bukan begitu. Bukan Allah begitu. yang membuat Bukan Maryam begitu. hamil. Allah mau lari tanggung jawab. Jadi gini. Sabar, Izinkan Suma. saya untuk menjelaskan. Suma, Allah mau lari dari tanggung jawab. Jadi gini saudaraku. Saya mau tanya, Allah mau lari dari tanggung jawab atau Ya, ini tidak? nggak bisa Kau kondusif jawab kan si jujur. Billy ini? Nggak bisa kondusif kan? Oke, santai. Jadi bagi Oke. kami kawan, Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa menjadi makhluk gitu. Jadi dia tidak mungkin menjadi laki-laki
datang kemudian melakukan perbuatan seperti yang Anda tuduhkan itu. Enggak. Allah yang melakukan pekerjaan sehingga Maria itu hamil. Karena dia menghendaki. Di mana dalilnya? Innama amruhu ita arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah, apabila Allah menghendaki sesuatu, dia cukup mengatakan jadi, maka jadilah itu. Dia menghendaki Maria hamil, maka hamillah Maria. Mazmur 33 nomor 9. Terus di mana kun fayakun kun fayakun bekerja di mana? Kapan kun fayakun bekerja? Dengan Lah, ucapan kun fayakun terjadi kehendaknya di mana? Ya kan sudah dikatakan, bagaimana mungkin aku Iya. hamil, aku tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Iya, saya tanya Lalu kun apa yang fayakun dikatakan? Lalu apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril? Allah yang menghendaki agar engkau hamil. Hamil nggak Saya- Maria? Saya Hamil tanya nggak waktu Maryam? iya. Oke, Hamil nggak? apakah Maryam hamil dengan kata kun fayakun? Lah Allah, buktinya dia tidak disentuh oleh laki-laki, dia hamil. Mana statement ala kun fayakun Maryam hamil? Oh, enggak begitu cara memahami Oh, Al-Quran. berarti bagaimana? Tidak Oke. ada terbukti kun fayakun Maryam Oke, hamil. baik. Oke, baik. Oke. Ini coba kita konfirmasi ke Mazmur 33 nomor 9. Oh, Anda boleh baca Mazmur? nggak bisa. Islam berbicara kitabnya. Tunjukkan bahwa kitab itu kitab yang Nggak. sempurna yang bisa berungkap. Teman-teman Nggak bisa bisa. kita buka Nggak bisa diskusi Mazmur dia. Mazmur Nggak, 33 nggak nomor bisa. 9. Masa Muslim pakai kitab kita? Apakah Nggak, Anda mau begini. Iya, Anda menampilkan Ini kita kitabnya tidak Yahudi, mampu. kawan. Ini Loh. kitabnya Yahudi. Oh, Nggak bisa kau enggak. katakan kitab Sekarang kita. Jadi gini. enggak, sekarang sini- begini, dari mana saya mau kita kamu fokus tunjukkan kitab itu kamu saja. Nanti kita bahas soal kitab Yahudi. Kau panggil Billy, kulihat, panggil 1000 Yahudi masuk ke sini. Bola gulu perak. Oke. Bisa baca originalnya, Bil? Bisa. Hah? Bisa Makanya baca saya originalnya. bilang, Bisa bicara nggak nih? Lanjut, iya, lanjut, sabar. Sekarang Oke, tunjukkan silakan, bahwa silakan. Al-Quran. Oke, Iya, oke. jangan Ya, jangan saudara pakai kitab Billy, kami. didiamkan dulu, diadamkan dulu. Oke, Bill, begini. Jangan Ah, pancing Oke, saya anarkis ya, Bill. Kenapa Saya- dengan saya kalian paling- anarkis? Saya nggak peduli dengan anarkis kalian. Enggak, jangan kawan. Cemen. Jangan. Oke. Anda kan Nggak usah tahu ini, saya Pak. orangnya paling vokal kalau berdebat. Manado ini, Kali coy. ini saya menghargai Senggol kalian dong. semua, oke? Kenapa Iya, ke Manado? Manado. Kan takut di Manado kamu numpang ojek di situ, hidup di kampung orang apa lu? Jangan Apa? nyerang Eh, Gua pribadi. suruh anak buah gue dah samperin di situ. Turunin mau. Hendy. Iya, suruh Bang, anak turunin buah Hendy. kamu. Mau Suruh gue anak samperin buah anak buah gue di Iya. Manado, samperin lu. Iya. Mau. Sampai nenek kamu Mau. ada, saya nggak Bang Andi, takut. jangan Eh? Bang Andi, udahlah. Bang. Tadi Kalau kamu tadi numpang udah di tempat orang kok. Saya Bill, juga Manado ini. Handi, Hendy, kau diam panggil dulu. anak buah kamu, Handi. Ku hancurin Ya, tunggu semua di situ. sampai nenek. Iya. Udah. Ingat Udah, kalian udah. ini putra-putra bangsa lo. Ngapain coba? Kau ini Kau Bil. pikir saya Asal takut? ngomong kau. Kau pikir Enggak, saya Nggak takut? usah saling Tadi. ngancam di sini, Sebentar Bil. dulu. Itu si Billy itu loh. Sebentar dulu, Udah, sebentar Hendy, dulu. diam Bang dulu, diam Billy, dulu. diskusi. Sebagai Dulu. anak bangsa nggak boleh kayak gitulah. Diam dulu. Udah. Oke, saya tengahi ya. Oke, Iya, Bill, saya diskusi tengahi ya. baiklah. Oke. Jadi pertanyaan Billy ini mengacu pada Al-Quran kalian, Bang Suma. Ya, silakan dijawab sesuai Al-Quran. Oke, supaya Ya. tidak ada salingan ini ya. Oke, silakan. Oke. Jadi gini, Al-Quran mengatakan innama amruhu ita arada syai'a ayyakula lahu kum fayakun. Kalau udah terjawab itu, jadilah engkau hamil, maka Maria hamil. Kan gitu, Bang. Oke, silakan Bill. Dah. Oke, yang saya tanya ya, di mana Allah mengatakan fayakun Maryam hamil, ada tidak? Oke. Astagfirullah. Jadi gini saudara. Allah menginginkan Maria ini hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Isa ibnu Maryam. Dan itu terjadi bukan karena dia dihamili oleh seorang laki-laki. Itu fakta itu. Tapi kalau Anda mengatakan mana datanya, tadi di awal dengan Pak Billy yang satu saya katakan Allah tidak ditanyai tentang apa pekerjaannya, tapi kitalah yang kemudian ditanyai kelak apa yang kita kerjakan, gitu loh Bang. Oke, yang saya katakan ternyata tidak ada kun fayakun, ya. Kemudian kamu bilang kehendak Allah, tidak begitu. Maryam silakan hamil Anda dengan jelaskan. roh yang dibawa ke dalam vagina Maryam. Itu kan dalam ayat kamu. Jadi sesuatu itu yang disebut roh kudus. Bill, kasihan perumpamaan aja katanya itu ya. Soalnya nanti kena Bennett ini. Oh ya, artinya roh kudus yang dimasukkan ke dalam perut Maryam. Oh enggak, bukan Roh Kudus. begitu. Enggak, Loh, enggak. Kau Bukan baca begitu. dulu ayatmu. Baca ayatmu. Silakan. Baca Di mana ayatmu. itu tertulis bahwa Roh Kudus masuk ke dalam perutnya? Di mana? Sekarang Jibril meniupkan apa di dalam rahim Maria? Meniupkan Dari dalam- ruh.
Roh meniupkan Kudus, Roh Kudus. Kapan Allah menciptakan Roh? Kan tadi saya sudah jawab tadi. Iya. Ayatnya kan sudah jelas tadi, kawan. Iya, Saya sekarang katakan kita lihat bahwa- di mana bahwa Allah pekerjaan menciptakan Allah. Roh. Saya tadi sudah menjawab, Allah tidak ditanyai tentang pekerjaannya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Sama ketika Anda tanya kapan Allah meniupkan roh ke dalam rahim ibu Anda. Kayak mana caranya? Itu sama pertanyaan itu. Gitu loh, Saudara Billy. Oke, teman-teman, ya Allah yang meniupkan ruh kepada ibu daripada Suma, kemudian Suma bisa hidup. Tetapi di sini si Jibril membawa ruh masukkan ke dalam tubuh dari Maryam, dan itu yang mengakibatkan Maryam hamil. Akibat Iya. perbuatan Allah. Kalau kita Iya. itu atas perbuatan bersetubuh, tetapi tetapi Maryam hamil karena ruh yang dibawa. Bunda satu Maria hamil titipan. bersetubuh nggak? Bunda Maria hamil bersetubuh nggak? Sabar, Hendy, bukan ini, biarkan Zuma dengan ya. Tolong. Oke, silakan. Aduh, kena Bennett lagi akun saya ini. Ya, Oke, santai Suma. aja. Jangan santai jangan aja. jangan kencang-kencang dibilangin. Santai aja. Ah, santai aja. Makin hari makin dewasa lah kita berdebat. Nggak tahu ini Andi. Oke, Suma, kita lanjut dengan kedewasaan. Oke, Ya, jadi silakan. ketika Allah memberikan Roh Kudus, dibawalah oleh Jibril kemasukan ke dalam. Nah, berarti yang membuat Maryam hamil ini adalah Allah. Sekarang Allah itu tidak bertanggung jawab, tidak mungkin. Nah, kalau begitu, anak daripada kandungan Maryam ini anak siapa? Tentu sesuatu Kan yang sudah membuat dikatakan hamil. di dalam Al-Quran, Ibnu Maryam, anak Maryam. Kan sudah Apakah jelas gitu. berarti ketika dikatakan anak Maryam, berarti Maryam ini mau bisa menciptakan makhluk hidup? Loh, kan Allah yang menghendaki, kan ayatnya sudah jelas. Iya, berarti ayahnya siapa? Ayah dari kandungan Dia nggak punya Maryam. ayah, dia Loh. lahir ajaib. Kan kronologisnya kan udah jelas itu di dalam Al-Quran. Maryam berkata, qalat sa'anna yakunu li gulama walam yamsasni basaru walam aku bagiya. Bagaimana Oke. mungkin kemudian aku bisa mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah aku ini disentuh oleh laki-laki yang menyentuhku, tidak ada laki-laki yang menyentuhku, dan aku ini bukan pesina. Bagaimana mungkin aku hamil? Apa yang kemudian dikatakan oleh Jibril? Kadzaliki qala rabbuki huwa ala hayyi. Tuhanmu berfirman hal itu mudah bagiku. Dan Oke, agar kalau kamu menjadikan suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia. Ini cuma tanda bagi manusia. Oke, kalau begitu, Nabi kamu daripada air mani hina, sedangkan Isa bukan dari air mani yang hina. Ya, Isa itu ada karena Allah, kehendak Allah. Berarti anak daripada rahim daripada Maryam ini jelas anak Allah. Kamu mau tolak nggak? Oh enggak, bukan begitu poinnya. Loh, Allah yang bukan. menghamili, tapi bukan dalam sekarang Suma yang hidup di Salah, abad salah. ke-22 Salah, ini mau Anda mengatakan salah. bukan. Salah. Loh, Anda salah itu bagaimana? Salah ke Jadi kamu, gini. tapi kita lihat alur ceritanya. Jadi gini, cobalah dewasa menyikapi. Ini kita sedang membahas Al-Quran, bukan membahas Bible. Kalau di Bible, gambaran Tuhan Anda yang tiga itu makhluk. Bapa makhluk, Yesus makhluk, Roh Kudus makhluk. Kalau Allah itu bukan makhluk, dia adalah Oke. pencipta makhluk, gitu loh. Saudara, Tidak Billy. dikata Ini kita yang dikatakan makhluk dan kholik itu adalah Yesus. Bagaimana Secara- Anda bisa mengatakan Yesus itu ada Khalik sementara dia dicipta? Loh. Khalik itu artinya pencipta, Yesus dicipta, dia makhluk. Oke, kalau Lawan begitu kata dari makhluk adalah Khalik. Iya. Kalau begitu Gantian, Yesus ya, adalah ngomongnya. manusia dan Allah. Jelas. Oh, nggak bisa. Tetapi kalau kamu bilang Bisa. tadi apa? Bapak itu apa? Makhluk. Tahu dari mana kamu bapak itu adalah makhluk? Ayo. Maksudnya? Kamu bilang Tuhan bapak itu kamu. makhluk. Tuhan Allah. kamu. Allah. Bapak adalah iya. Allah. Ya, Roh itu adalah Allah. Coba Allah. Anda lihat kalau Anda percaya terhadap penglihatan orang yang menulis wahyu, Anda harus mengimani bahwa Tuhan Anda itu makhluk, bertanduk 7 dan bermata 7, dan itulah ketujuh roh Theos. Percaya enggak Anda penglihatan terhadap itu? Oh, enggak, kau harus pahami dulu ayat itu, baru kau bicara.
Ya, Oke, saya nggak tolong masuk ke pahamkan wahyu. kepada saya. Saya nggak Silakan. masuk ke wahyu. Sekarang saya tanya, apakah Allah kamu itu bisa Kenapa terlihat kamu atau jawab? tidak? Jawab dulu itu, jawab, oi. Pahamkan ke Sabar. saya bahwa Enggak. Bapak yang berupa Saya berupa tidak domba. masuk ke wahyu. Saya tidak masuk ke wahyu. Kita sedang berbicara tentang Saya tidak keyakinan masuk kita. ke wahyu. Kita ini Ambil lagi data bicara soal Anda, saya keilahian. ambil Ya, data. fokus pada pertanyaan. Fokus. pada pertanyaan. Fokus tentang Maryam. Oke. Bagaimana bisa Allah ya tidak mengakui bahwa perbuatannya di perut Maryam itu dia tidak mau mengakui itu bahwa itu adalah anaknya. Apakah sekejam itu Allah? Silakan. Kalau kamu bilang iya, kita sudahi. Kita pindah topik yang lain. Kejam enggak? Saya tidak mengakui. bisa Anda giring menuju ajaran politeisme atau ajaran filsafat Oh. Hellenisme bahwa dewa bisa menghamili manusia. Itu ajaran Anda. Saya tidak. Beda kita. Jadi pemahaman Kristen Anda jangan Anda nobatkan ke saya. Oke? Bisa Kalau- paham ya? Kalau bukan makhluk berarti Allah. Dan sekarang dalam perut Maryam itu bukan perbuatan makhluk, adalah perbuatan Allah. Artinya di situ tidak ada campur tangan dari makhluk. Lalu siapakah Iya, Isa betul. sebenarnya? Isa Bunda Maria itu bukan adalah manusia. manusia yang dicipta oleh Allah melalui perantaraan mujizat. Oke? Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22 coba. Mungkin dengan itu Anda bisa paham. Enggak, pakai dalil kamu lah. Terlalu lemah Quran kamu. Lah, saya sudah menjelaskan tapi Anda memaksa. Enggak, terlalu lemah Quran kamu. Enggak kan Ayat Jelaskan pakai Al-Quran. Al-Quran, Banjuma. Al-Quran saya kan sudah tadi saya katakan saudara, innama amruhu ita arada say'an ayyakula lahu kun fayakun. Baca Mazmur 33 nomor 9 kan ku bilang gitu. Saya kan bilang jangan pakai ayat kami. Pakai Al-Quran, Banjuma. Oke. Oke, saya tengahi ya. Mungkin begini ya Bang Sumaya, dia Iya, Billy ini mau tahu misalnya surat dari berapa begitu. Mungkin itu yang dia mau. Oke, silakan. Ini sudah surah Yasin ayat 82. Ketika Allah menghendaki sesuatu itu tercipta, dia cukup menghendaki maka segala sesuatunya itu jadi. Seirama Mazmur Oke, bagaimana, 33 Bang? nomor 9. Nggak bisa. Jadi kata tercipta ini sebelum itu jadi itu terjadi dari segala sesuatu. Contoh Adam dari tanah. Nah kalau Isa itu dari apa? Silakan. Jadi gini loh, saudara Billy. Mm-mm. Al-Quran menerangkan kehamilan Maria kepada Bani Israel itu sebagai pertanda kepada Bani Israel bahwa Allah mampu menciptakan manusia tanpa ayah. Dan dia buktikan terjadi kepada seorang wanita bernama Maryam. Adam dan iman- Hawa tanpa ayah dan tanpa ibu, tapi dari Nah, itu tanah. dia. Kalau begitu, Itu dia. Isa, Makanya jangan Isa dituhankan. dari mana? Loh, Itu makanya jangan dituhankan. nah apakah Isa diciptakan? Sedangkan Allah kamu itu, Allah kita itu sudah selesai penciptaannya. Loh, kok Jadi kamu bilang begini. Isa diciptakan? Begini saudara Billy. Bagaimana bisa Allah diciptakan? Dicampur-campur kan ini, dicampur-campur kan. Nggak bisa dikatakan Isa ciptaan, karena ciptaan itu Loh, dari nggak bisa sesuatu. gimana? Loh, bedakan kata Firman Yahweh, ciptaan. Ya kalau Yesus bukan ciptaan, berarti Yesus menciptakan ibunya gitu. Kelenger. Ya, loh. mari. Oke. Kelenger. Berarti Yesus Bingung yang saya. menciptakan ibunya gitu. Oke, kebingungan. Jadi Handi Ya, Selebes, coba jawab. ya. Yang menciptakan Bunda Maria siapa? Woi, jawab dulu. Yang Sabar, menciptakan Bunda Maria sabar. siapa? Loh, Tunggu ini satu-satu ya bicara ya. bedakan jawab dulu. kata dari tadi Maryam. kamu bertanya terus. Saya tanya Maryam. satu. Yang Diam menciptakan dulu. Bunda Maria siapa? Tanya lagi. Tanya Yang lagi. menciptakan Bunda Maria siapa? Tanya lagi. Yang menciptakan Bunda Maria siapa? Diturunkan aja dia ini. Handi Ya nggak Selebes bisa jawab diturunkan. kan? Nggak bisa jawab kan? Diturunkan Nggak aja bisa nanti saya jawab. jawab. Nggak bisa Diturunkan jawab. saya yang jawab. bagus Jawab. Kiki dari tadi loh. Diturunkan saya jawab. Saya nggak bisa Nggak jawab bisa kalau jawab. dia ada di sini. Ya. Kenapa? Diturunkan non, kakak non. Ya. Nanti setelah saya jawab baru saya Kenapa dia diturunkan? naikkan. Yang Karena saya menciptakan nggak bisa Bunda Maria. jawab. Oke. Makanya itu diskusi itu satu-satu. Bingung saya. Andi Selebes, kamu harus tahu bahwa kata ciptaan dan dilahirkan kamu harus beda. Maryam bukan diciptakan, tapi dilahirkan. Kata ciptaan itu sesuatu yang belum ada, kemudian diadakan. Itulah yang disebut dengan ciptaan. Bagaimana mungkin pandangan pikiran kamu yang begitu sempit, saya harus ikut. Kau harus paham itu. Bedakan kata ciptaan dan kata dilahirkan. Maryam itu dilahirkan, hasil daripada dilahirkan oleh ayah dan ibunya. Sedangkan Isa itu tidak bisa diciptakan.
karena Yesus adalah Allah yang menjadi manusia melalui rahim Maryam, bukan diciptakan. Ini harus dipaham. Menjadi beda dengan kata ciptaan, dilahirkan beda dengan kata ciptaan. Banyak belajar, banyak menganalisa, baru naik debat, Handi. Saya harap begitu. Oke, saya balikan ke moderator. Silakan moderator. Oke, silakan. Bisa? Oke, jadi gini. Ya. Jadi kalau saudara mengatakan Yesus itu bukan ciptaan, saya tidak tahu saya harus mengatakan apa terhadap akal saudara. Karena di kitab Anda sendiri dikatakan Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi. Segala sesuatu yang menjadi berarti itu adalah hal baru. Sesuatu yang hal baru berarti ciptaan. Firman itu telah begini ya. Oke, begini, jangan dipanjang lebar dari tema ini. Saya sudah mengerti dari maksud Bang Suma dengan Billy ya. Jadi di sini perbedaannya yang mengacu pada perbedaannya yaitu dari pihak Billy mengacu bahwa Nabi Isa ini dengan Yesus ini berbeda, sedangkan dari Bang Suma ini mengacunya bahwa Yesus dengan Isa itu yang sama. Betul tidak? Jadi kalau kita berbicara mengenai sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah, saya katakan sama. Tapi paradigma berpikir kita terhadap iman kita itu yang berbeda. Oke, ya itu saja. Bagaimana, Bill? Oh, oke. Kalau mereka masih menyamakan, kan kalau dalam pikiran saya Al-Quran mencopot nama yang mirip untuk dipasangkan ke dalam Quran. Karena ceritanya dimirip-miripkan sedikit. Tapi fakta aja, kita lihat fakta kelahiran aja beda. Ya, dia tidak punya ayah juga beda. Kemudian mengatakan bahwa Isa adalah saudara Harun. Wah, kayaknya mereka mengutip dalam Kejadian 17 deh, bahwa Maryam adalah saudara Harun. Itu kan kutipan daripada ayat Kejadian. Oke ya. Silakan Bang Suma jelaskan tentang kesamaan itu dalam keyakinan Bang Suma. Oke, silakan. Baik. Sebentar Bang Christian. Ada Halo Bang. musik. Aduh, pesulap merah diam dulu. Sulap merah ini diam dulu, Pak. Oh, nanti cari ribut lagi ntar. Oke. Ya, Enggak. ini izinkan saya, teman. Saya tidak turunin pernah kalau dia ribut. Udah saya turunin biar Pak Silakan, Suma sama ya. Bang Billy aja. Ya. Jadi Oke, kalau silakan. Anda mengatakan kami mencari-cari kesamaan, nauzubillah, kami sedikit pun tidak mau disama-samakan. Satu Tuhan yang dalam rupa manusia, sementara kami itu adalah mengimani sosok Nabi dan Rasul aja kepada Bani Israel. Gitu loh. Nah, kemudian kalau dikatakan dia sama, kalau Anda mengatakan dia datang kepada Bani Israel, lalu kemudian dia lahir ajaib tanpa ayah, kemudian dia mengajarkan hikmat Injil, dia mengajarkan Torah, maka saya katakan oknum itu juga yang diceritakan di dalam Al-Quran. Tapi kalau misalnya ada perbedaan, di Al-Quran mengatakan lahir di bawah pohon kurma, di kitab Anda mengatakan lahir di kandang binatang, itu adalah cerita yang dibangun kemudian. Al-Quran mengatakan begini, kitab Anda mengatakan begitu. Tapi kami tidak pernah mau untuk disama-samakan gitu. Oke, silakan Billy tanggapi. Oke, artinya di sini semua mempercayai Allah yang menyimpan kebohongan. Artinya, ya, kebohongan ini 700 tahun disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia baru ungkapkan fakta kebenarannya itu di abad ke-7 atau di abad ke-8. Ya, Allah mana yang Allah benar jika dia menyimpan kebohongan seperti itu? Ini yang harus kau pahami semua, ya. Belajarlah kepada Allah yang benar. Oke. Jadi gini, saudara. Nabi Isa alaihissalam itu diutus kepada Bani Israel. Ya, Yakub, kemudian Ishak, kemudian keturunannya semua itu beruntun nabi kepada mereka. Tapi mereka kemudian melakukan pembangkangan demi pembangkangan. Lalu kemudian ketika Nabi Isa alaihissalam datang kepada mereka, Nabi Isa pun ditolak. Bahkan di dalam konsep iman kalian, Nabi Isa itu dibunuh, Yesus itu dibunuh. Kenapa? Karena penolakan mereka. Nah, Allah murka kepada mereka. Kalau misalnya Anda mengatakan menutupi kebenaran, kebenaran sudah dinyatakan oleh Allah. Bahwa Nabi itu tidak dibunuh, Nabi itu tidak disalib, tapi yang disalib itu adalah yang diserupakan bagi mereka sang penyalib-penyalib ini. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Gitu. Kalau begitu, mengapa Isa mau dibunuh? Nabi Isa alaihissalam ingin dibunuh oleh mereka, ya karena Nabi Isa alaihissalam mengaku sebagai nabi, mengaku sebagai rasul. Sementara yang mereka tunggu-tunggu itu adalah oknum yang sama seperti Hezekia, yang sama seperti Gideon, yang sama seperti Daud. Di mana alasan itu tertulis seperti yang kau sebutkan?
Ya faktanya di dalam Al-Quran kan dia mau dibunuh kan? Iya, iya, alasannya dia mau dibunuh kenapa? Ya karena dia mengaku sebagai nabi, mengaku sebagai rasul. Mana ayatnya? Di dalam Al-Quran surah As-Sukruf ada. Makanya Dibaca. dikata Coba buka. Azuk Ya, berapa? silakan. Oke ya, jangan dulu ya ganti-gantian. Iya. Silakan dibuka Bang semua, dibacakan supaya mereka. Bentar ya, bentar. Saya lupa As-Sukruf 52 kayaknya kalau nggak salah ya. Santai-santai aja, kau diskusi santai-santai aja kayak tadi lu gitu loh, santai-santai. Ya Kak Bang Iya. Juma. Enak ya dengan saya, betul. Iya, abangku Billy 08. Ini koinku masih 63, cuma 6.600. Lagi berantem. Ya udah. Coba kau tambahin aku dulu kau. Udah, nggak usah pusingin koin. Poinku masih 22. Ini Pak Billy 08. Jadi lanjut. Billy 7 ini baru masuk Aku tambahin. 427. Iya, aku tambahin. 407. Udah, Koin nggak saya usah. bawa sendiri loh. Bang aku terima kasih Bang aku terima kasih. Aduh Bang Billy 08 terima kasih. Bang Billy 08. Jangan bikin malu kita di sini minta koin. Nanti dikirain minta koin kita. Iya. Ya. Aduh. Enggak lah, Oke. kalau Zulkifli kerja di BTN yang cek namanya dia bingung lagi. Intermezzo saudara. Iya. Intermezzo bener. Santai. Jangan tegang kayak gitu. Kita fokus Ya. kenapa Isa mau dibunuh. Kita fokus kenapa Isa mau dibunuh. Lagi dicari Bil, lagi dicari ayatnya ya. Tunggu ya, sabar. Oke. Dah. Ya, silakan. Ya, tadi enggak dicari ayatnya. Di mana? Azuk berapa? Ayat berapa? Kalau Ini dia sudah saya- Sukrup itu menyatakan bahwasanya dia sebagai tanda kepada Bani Israel. Nah, coba kita masuk ke An-Nisa ayat 157 coba. Bukan. Silakan. Di Azuk tadi di mana tadi? Di ayat berapa tadi? Ini aku lagi buka Azuk. As-Sukrup itu kalau nggak keliru saya di ayat 57, 58 sampai 59. Oke, 57 ya. 57. Dan ketika putra Maryam dalam kurung Isa dijadikan perumpamaan, tiba-tiba kaumku dalam kurung suku Quraisy bersorak karenanya. Ayat 58. Dan mereka berkata, manakah yang lebih baik, Tuhan kami atau dia dalam kurung Isa? Mereka tidak memberikan dalam kurung perumpamaan itu kepadamu, melainkan dengan maksud membantah saja. Benar ya? Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Ayat 59. Dia dalam kurung Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat dalam kurung kenabian kepadanya, dan kami jadikan dia contoh bagi Bani Israel. Itu ya. Iya. Terus Jadi Substansi- itu di ayat 59. substansinya Isa ingin dibunuh apa? Coba sampai ayat 67 kali. Ya. Bisa nggak? Dibaca aja Ayat 67. semuanya. Iya, Oke. iya. Ayat 60 Dibaca ya. aja Ya, 30 juz. Enggak, izinkan saya bacanya Ya. ayat 60 ya. Dan sekiranya kami Boleh juga menghendaki 60 juz. saya ada di antara kamu yang kami jadikan malaikat-malaikat dalam kurung turun-temurun sebagai pengganti kamu di bumi. Dan sungguh dia dalam kurung Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang dalam kurung kiamat itu, dan ikutlah aku. Inilah jalan yang lurus. Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Dan ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Sungguh Allah dia Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia, inilah jalan yang lurus. Tetapi golongan-golongan dalam kurung yang ada saling berselisih di antara mereka. Maka celakalah orang-orang zalim karena azab pada hari yang pedih dalam kurung kiamat. Apakah mereka menunggu saja kedatangan hari kiamat yang datang kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya? Tidak ada sini bro. Ini ada bang. Ini Di ayat berapa? Mana? Di
Di ayat Di berapa? ayat 64 di situ Nabi Isa alaihissalam itu datang mengatakan dirinya sebagai utusan Allah. Enggak, Ini Iya. ayat di ayat 64. Sungguh Allah dia Tuhanku dan Tuhanmu. Ya, Maka sembahlah dia, inilah jalan yang lurus. Itu aja. iya. Iya. Ini di ayat sebelumnya kan dikatakan begini. Walam maja'a Isa bil bayyina qala qad ji'tukum bil hikmah. Jadi dia katakan kepada Bani Israel, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian apa yang kamu perselisihkan, maka bertakwalah kepada Allah. Lalu kemudian dia katakan, sungguh Allah dia Tuhanku dan Tuhanmu. Ini yang mereka tidak suka. Loh, di mana statement ketika Yesus mengatakan, Isa mengatakan demikian begitu mereka marah? Ini ada Mana? di ayat 56 itu 65 itu kan ada. Mana? Fahtalaf itu. Tetapi golongan-golongan yang ada saling berselisih di antara mereka. Iya, berselisih di antara mereka. Iya kan? Iya. Bukan mereka. Iya, yang saya tanya kenapa Isa mau dibunuh? Iya, Mereka akibat yang dari berselisih. perselisihan itu, teman, ada yang mengakui dia nabi, utusan Tuhan, ada juga yang mengatakan dia bukan utusan Tuhan. Oke, Sehingga sekarang yang berkuasa menginginkan, yang lebih banyak Iya. pengikutnya menginginkan orang ini di dibunuh. mana bangsa Israel dikatakan tidak menerima Isa sebagai nabi. Lah kan ini sudah jelas mereka berselisih tentang Isa. Iya, mereka berselisih tentang Isa, tentang apanya? Bahwa dia adalah utusan Allah, utusan Nah, Tuhannya Abraham. Mana yang dikatakan mereka berselisih gara-gara itu, masalah itu yang kau sebutkan tadi? Lah kan sudah ini kan dikatakan Isa datang membawa keterangan kepada mereka. Lalu dia Iya. berkata, aku datang kepadamu dengan membawa hikmah. Artinya dia ini adalah Iya. rasul utusan Tuhan. Layaknya Musa kepada mereka untuk menjelaskan apa yang kalian perselisihkan. Mereka nggak terima. Loh, sekarang Sumadik saya bertanya apa, kau jawab apa? Kenapa Isa mau dibunuh? Itu karena dia mengaku utusan Allah. Masya Allah. Nah, sekarang kalaupun mereka itu berselisih, ya saya ikut mau kamu. Tetapi ketika Isa itu mau dibunuh, mana? Masalahnya di mana? Apa masalahnya? Coba Jangan baca di kamu- An-Nisa 157. Baca. Tuh ucapannya tuh. Wa qaulihim inna qatalnal masih ibnu Apa? Maryam Rasulullah. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin subbiha lahum. Wa innal latsina ikhtalafu fi. Mereka berselisih paham tentang Nabi Isa. Ada yang mengatakan dia nabi, ada yang mengatakan dia rasul, dan seterusnya. Itulah kemudian menyebabkan Nabi Isa ini dilaporkan untuk dibunuh, kan gitu. Iya, tapi kan tidak ada jadi alasan mereka berselisih, anggaplah seperti itu. Tapi tidak menjadi sebuah alasan untuk mereka bunuh dia. Lah, dia mengatakan dirinya utusan Tuhan. Terus ada yang bantah. Mana kata mereka mengatakan bukan Oh, nabi? nggak bisa Oh. kemudian diikuti pemahaman Anda. Kalau saya tanya tentang kitab Anda juga kayak begitu, Anda kelimpungan Enggak, jadi nanti. begini. Ini pemahaman Kamu Islam itu begitu. Enggak, kamu mencocologikan sesuatu yang tidak terjadi, kamu terlalu paksakan supaya bisa Ya menjawab pertanyaan udahlah, kamu. oke. Berarti Oke, kalau begitu. seperti Oke, statement oke, saya. Oke, silakan kalau itu yang Anda mau, nggak apa-apa. Loh, memang Silakan, bukti oke. enggak ada. Anda ingin Anda jawaban seperti di kitab Anda karena dia mengaku Allah kan? Anda tidak akan temukan di Al-Qur'an kayak gitu. Oke, kita buka dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 33. Ya, silakan. Ya. Mengapa Yesus mau dibunuh? Kita bandingkan. Ya. Kisah Para Rasul berapa, Bill? Kisah Para Rasul berapa? Yohanes 10 ayat 38. Coba ayat 33, Yohanes 10 ayat 33. Kita lihat dulu. Non, Alkitabmu. Aku gak ada di ini. Aku Oh iya, lagi di oke, luar oke, nih. oke. Ah. Baca ya, saya baca. Ya. Yohanes silakan. 10 ayat 33. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah.
dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Jelas, Alkitab jelas menceritakannya, ya. Dibanding dengan kitab-kitab yang lain, harus menyusahkan orang pembacanya untuk bisa, ya, mencocol-cocologikan keadaan yang sebenarnya tidak benar-benar terjadi. Tapi kitab kami begitu jelas menjelaskan uraian dalam narasinya. Apakah sebanding kitab kami dengan kitab yang lain? Ya, kejadiannya dimirip-miripkan. Itu bukti faktanya, ya. Satu poin penting bahwa Alkitab sangat jelas menceritakan tentang Yesus, ya. Iya. Oke. Kita lihat keunggulan pertama daripada cerita daripada Injil yang benar adanya. Oke, silakan saya kembalikan ke moderator lagi. Ya, Suma silakan. Mau Iya. dibantah? Jadi kalau hanya tuduhan karena Yesus menyatakan dirinya, itu dibantah oleh Yesus itu sendiri. Di dalam Yohanes 10 nomor 34 sampai nomor 36 itu. Gitu loh. Coba Anda baca di sana. Baca. Ayo silakan Anda baca. Silakan Pak Teolog, Pak Tau, bacakan. Yohanes 10 Ayat 34. Nomor 34 sampai 36, Pak. Oke, kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat, kamu, aku telah berfirman kamu adalah Allah? Jikalau mereka, pada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku berkata, aku anak Allah. Jikalau, ayat 37, jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Ayat 38, tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Ayat 39, sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tapi ia luput dari tangan mereka. Oke, rancangan Yesus untuk penebusan itu sudah ditulis dalam kitab nubuatan. Semua perkara, semua apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus sudah ditulis atau telah dinubuatkan oleh kitab-kitab para nabi dan kitab Taurat yang tentunya yang tidak pernah dibaca tapi dipropagandakan untuk beriman. Ini harus dipahami. Yesus menyatakan demikian, ya. Tetapi ketika Suma membaca, Suma mengatakan Yesus menolak kalau dia itu ada anak Allah. Coba dikaji lagi, ya. Paling minimal lah standar pola pikir manusia yang normal. Kalau di bawah nggak bisa paham. Makanya kita merujuk ke dalam Lukas 24 ayat 25, apa kata Yesus? Kalau bagi mereka yang tidak paham atau tidak memahami kitab Nabi atau kitab Taurat, kita buka dalam Lukas 24 ayat 25. Ya, ayat 25-26 ya. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Yesus menuntut mereka mengenal dia, ya, karena sudah tentang dia, pekerjaannya dia sudah tertulis dalam kitab nubuatan. Ini yang tidak dipahami mereka. Makanya belajar banyaklah, ya. Jangan menyamaikan atau membaca Injil yang lain karena mengatakan bahwa Yesus tidak tersalib itu dalam Galatia 1 ayat 6 sampai 10 itu adalah orang yang akan terkutuk, ya. Kalau nggak paham soal itu. Makanya semua berhentilah kamu untuk selalu membolak-balikan fakta. Kamu nggak akan dapat kesalahan Alkitab, ya. Kecuali kamu tidak mengerti, baru kamu menyatakan salah. Nggak ada. Bukankah 1000 kali saya tantang temukan satu kesalahan dalam Alkitab, saya masuk Islam. Tantangan saya itu kan berulang-ulang kali saya kasih ke kalian. Nggak ada kalian mampu mengatakan kesalahan Alkitab. Oke, sudah Bil ya. Oke, silakan Suma. Iya. Supaya tidak dibilang jangan ada saling framing ya. Oke. Jadi sesumbar apapun saudara kemudian ingin menjadikan Yesus yang manusia itu menjadi Tuhan, tetap Yesus membantah, bukan saya yang membantah.
Makanya saya tunjukkan Yohanes 10 nomor 34, nomor 35, nomor 36. Kalau Anda kemudian mengatakan dia ingin dibunuh karena dia mengaku sebagai Tuhan. Faktanya Yesus mengaku kok, dia klarifikasi. Bukankah di dalam kitab Tauratmu, wahai kalian orang-orang Yahudi, dituliskan bahwa siapapun yang ditugasi untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Jadi kalau saya mengaku Allah, ya itu wajar karena saya penyampai firman. Jadi tidak ada alasan kemudian bahwa Yesus mengaku Tuhan, maka dia ingin dibunuh. Tidak, bukan seperti itu. Yesus sudah klarifikasi itu. Lebih benar yang ada di dalam Al-Quran. Mereka berselisih, ini orang, nabi, rasul, atau apa? Dia anggap rasul, tapi dia lahir dari seorang perempuan tanpa ayah. Dia anggap nabi, tapi diceritakan di dalam tafsiran kitab orang-orang Yahudi bahwa dia adalah anak daripada salah seorang prajurit Romawi bernama Pantera. Bahkan kalau Anda melihat di Talmud mereka, tapi saya nggak usah masuk ke sana, ya. Jadi Yesus itu ditolak bukan karena dia mengatakan akulah Tuhan, bukan. Makanya Yesus klarifikasi, bukankah Musa juga mengaku Tuhan? Semua yang datang membawa firman Tuhan mengaku Tuhan. Maka dikatakan ketentuan yang ada di dalam ketentuan Tuhan itu tidak bisa dirubah. Maka suka tidak suka, aku akan tetap mengaku sebagai Tuhan. Karena saya penyampai firman. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti Yesus penyampai firman. Gitu loh Bang Billy, supaya Anda paham. Kamu baca lagi dalam situ, dalam Yohanes 33:34, itu bukan penyangkalan Yesus, ya. Kamu lihat di situ ada Allah merujuk kepada Allah-Allah yang bukan tentunya Allah yang benar, ya. Sebutkan satu nabi yang mengatakan aku datang dari Allah. Oh, Saya salah tunggu. Anda. Oke. Yesus mengatakan justru semua orang itu datang dari Allah. Matius 4 nomor 4. Ayo. Gimana tuh? Dibuka. Matius berapa? Silakan. Matius 4 nomor 4. Pak Teolog di bawah itu. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut. Jadi bukan merujuk pada manusia itu lahir dari Allah, bukan. Jadi ulang ya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi salah Pak Jukipi. Sini tidak ada dikatakan manusia itu datang dari Allah. Gitu loh. Ini bicara manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti manusia, jadi manusia itu butuh hidup firman dari juga, firman yang gitu. keluar dari mulut Allah. Kan gitu. Salah. Sama kayak roti. Roti itu kebutuhan manusia loh. Karena manusia makan roti. Jadi manusia itu tidak hanya butuh roti juga, tapi butuh firman Tuhan. Gitu loh artinya. Maksudnya. Iya, terus tetapi dari apa? setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iya. Kita kan manusia kan tidak hanya makan roti aja. Ada makanan rohani bagi kita. Kalau kita tidak makan makanan rohani, kita kering. Jiwa kita, rohani kita, roh kita. Makanya kita perlu dengar firman Tuhan. Gitu loh, renungkan firman Tuhan. Itu maksudnya. Iya, tapi kan Jadi di dalam bukan kitab manusia Anda dari dikatakan begini, saudara. Untuk membenarkan argumen saya ini, coba Anda lihat di dalam 1 Korintus 15 nomor 48. Bahwa Yesus itu adalah makhluk surga, sama seperti makhluk-makhluk surgawi. Artinya ini sudah terjawab. Kalau Anda mengatakan bukan hanya Yesus, ini jawabannya. 1 Korintus 15 nomor 48. Makhluk-makhluk surgawi sama seperti dia yang berasal dari surga. Siapa dia ini? Yesus. Berarti ada yang sama dengan dia. Jadi gini, saya tambahkan ya. Saya mau buka Matius 26. Ya, Matius 26 ayat 63 sampai dengan 66. Ya, Matius 26 ayat 63 sampai dengan 66. Ini konteksnya Yesus diperhadapkan dengan mahkamah agama. Oke. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah, atau tidak? Ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai sekarang, kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa
dan datang di atas langit, awan-awan di langit. Ayat 65. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatannya. Ayat 66. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Nah ini, jadi di Matius 26, ayat 63 tadi sampai dengan 66, alasannya kenapa Yesus disalib, karena Yesus mengaku bahwa dia adalah Mesias, anak Allah. Jadi tidak hanya nabi, gitu loh. Di Alkitab dijelaskan kenapa dan mengapa Yesus itu disalib. Karena Yesus mengaku dia Mesias, anak Allah. Di mana? Matius 26 ayat 63 sampai dengan 66 tadi yang saya baca tadi. Oke, itu aja tambahan dari saya. Silakan Pak Billy. Oke. Jadi kita juga harus membutuhkan firman Allah supaya kita bisa hidup benar setiap hari. Tanpa firman Allah bagaimana kita bisa mengetahui atau bisa menuntun roh kebenaran kita. Ya, kita nggak boleh lepas daripada firman Allah. Jadi kita bukan hidup saja dengan makanan, tetapi harus hidup dengan firman. Karena dengan firman itu memberi kita apa? Pemikiran tentang Allah untuk menuju keselamatan atau kekekalan. Itu yang saya rangkumkan untuk Brother Suma. Oke, lanjut, balik lagi buat Bro Christian Prince. Oke, berarti sudah saling menjawab ya. Bagaimana? Boleh saya Dari tanggapi yang Zuma? tadi, Bang? Silakan. Oke. Nah, Anda membawa Matius 26. Harusnya Anda teruskan di data nomor 64. Ketika Yesus menjawab, ya, siapakah engkau ini? Apa yang dikatakan? Engkau telah mengatakan, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak siapa? Anak manusia. Yesus membantah kalau dia itu adalah anak Tuhan. Mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia. Itu satu. Di Matius 26 nomor 64 yang Anda bawa. Kemudian ketika Anda mengatakan Yesus itu anak Allah, kemudian dia menjadi Tuhan. Kenapa Yesus itu dimarah oleh orang-orang Yahudi? Karena dituduhnya ibunya itu hamil, ya, dari seseorang laki-laki yang tidak dikenal. Lalu kemudian justru kehadirannya dikatakan, oh tidak, aku ini adalah anak Tuhan. Itulah yang membuat mereka marah. Bukan karena Yesus itu Tuhan. Kenapa? Karena orang Yahudi memahami anak-anak Tuhan itu banyak. Israel anak sulung. Anak-anak Tuhan juga banyak diceritakan di Kejadian 6 nomor 2 dan seterusnya. Bahkan Adam juga disebut sebagai anak Allah. Gitu loh. Jadi bukan hanya Yesus itu sebagai anak Allah. Maksudnya anak Tuhan itu artinya orang yang diberi kedudukan sebagai Mesias. Dan mereka nggak terima itu. Bukan berarti anak Tuhan. Salomo juga disebut sebagai anak Tuhan. 2 Samuel 7 nomor 14. 2 Samuel mana? 2 Samuel 7 nomor 14. Coba Anda baca di situ. 2 Samuel 7, saya buka. 2 Samuel 7 ayat 14. Ya. Semoga saya tidak keliru ingat ya. Silakan. Oke. Ya, kita mulai baca supaya jangan gagal paham. Ini aja. Kita mulai baca ayat ayat yang ke 8 aja. 2 Samuel 7 ayat 8, mulai ayat 8 ya. Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Jadi ini konteksnya Allah menyampaikan firman kepada Samuel untuk disampaikan kepada Daud. Oke. Jadi konteksnya Allah, Yahweh menyampaikan firman-Nya kepada Samuel untuk disampaikan kepada Daud. Ayat 8. Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Oke, saya merujuk kepada tentang arti anak manusia. Tentunya yang tidak dipahami oleh orang-orang yang tidak membaca tentang kitab para nabi. Ya. Anak. Tadi udah sampai ya ke data nomor 14 itu. 2 Samuel 7. Ayat 10. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel,
aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan dia akan menjadi anaknya itu kecil ya, anakku, anak kecil, anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Oke. Ayat 15. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Jadi di ayat ini ya menyatakan bahwa memang bagi bangsa Israel, Allah Yahweh itu Bapa. Mereka tuh anak, ya memang anak, tapi bukan anak Allah, gitu loh. Ya, jadi ini makanya di sini dipakai kata A itu A kecil, anak. Sedangkan Yesus itu gelarnya tuh anak Allah. Ibrani Anak Allah. ya, Ibrani tidak kenal huruf kecil huruf besar, Bang. Beda. Gini bro. Ini beda. Ya. Di sini dikatakan bahwa anakku, ya. Sedangkan Yesus bukan anakku, dikatakan anak Allah. Beda. Gitu loh. Yahweh di sini tidak mengatakan bahwa ya Daud itu adalah anak Allah, tidak. Tapi dikatakan anakku. Artinya bukan diperanakan secara kedagingan. Ya kan itu. Oke, sama seperti ketika Yahweh itu mengatakan kepada bangsa Israel bahwa bangsa Israel adalah anak-anaknya. Beda, bro. Jadi anak Allah dengan anakku itu beda. Di sini dalam konteks ini ya. Gitu loh. Kecuali kalau dikatakan Daud itu ada sebagai anak Allah. Berarti sama. Ya kan? Sama dengan Yesus anak Allah. Tapi di sini dikatakan anakku. Gitu loh. Nah, itu jadi tambah dari saya. Silakan Pak Bil dengan Jumat. Oke, Ya, jadi baik. sebenarnya yang tidak pernah diketahui oleh juga Muslim yang tidak membaca kitab para nabi, yaitu kau harus perlu tahu juga Suma, ya kata anak manusia ini merujuk kepada gelar Mesias. Bagaimana seorang anak manusia ini akan ditinggikan dan dimuliakan, ya ini kamu harus paham. Makanya jangan kau rubah itu jadi Isa Al-Masih, nggak ada arti. Mesias itu kalian hilangkan menjadi kata Isa. Ya, kita buka dalam Daniel 7 ayat 13 dan ayat 14. Tolong dibuka Daniel 7 ayat 13 dan 14 supaya dia mengerti tentang Mesias. Daniel 7 ayat 13 dan 14. Daniel 7. Ya, ayat 13 ya. 13 dan 14. Oke. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Oke. Jadi itu ada dari makna daripada Mesias, raja di atas segala raja yang disebut dengan Tuhan. Ketika diganti dengan Isa Al-Masih, hilanglah arti dan konteks dari makna kepada Yesus Kristus. Makanya jangan melupakan atau jangan menghapus atau jangan menggantikan apa yang telah difirmankan. Makanya dikatakan di apa? Injil yang lain itu adalah Injil yang dikutuki. Itu jelas dalam Galatia 6 ayat 10, Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Oke, sekarang saya mau minta tanya. Sebutkan satu fakta sejarah yang pernah menulis tentang kata Isa. Silakan Suma. Ya, jadi gini, Saudara Billy, saya tanggapi dulu yang tadi ya sebelum masuk ke sana. Jadi gini, ketika saudara mengatakan bahwasanya 2 Samuel 7 nomor 14 itu berkata menjadi anakku, ini pengakuan Tuhan kepada Salomo. Kalau yang Anda tunjukkan Yesus anak Allah itu perkataan orang-orang, termasuk perkataan iblis.
perkataan roh jahat. Iblislah yang mengatakan, yang menyerukan Yesus itu anak Allah. Tapi kalau di 2 Samuel, Allah sendiri yang mengaku kepada Daud, dia adalah anakku. Kalau itu yang Anda jadikan alasan bahwa di situ dikatakan anakku, nah Anda lupa di dalam Matius 3 nomor 17, di situ juga Yesus disebut oleh Allah dengan sebutan inilah anakku. Yesus pun dipanggil inilah anakku. Jadi tidak ada alasan bagi kalian untuk menjadikan anak Maria itu sebagai Tuhan. Nah, lari kepada Mesias. Anda lupa, bukan cuma Yesus yang Mesias. Yesaya 45 nomor 1, Kores pun Mesias. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada Mesias, kepada Kores yang dengan tangan kanannya aku pegang supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya. Kores juga Mesias. Makanya ketika Yesus datang mengaku Mesias, ditertawakan sama orang-orang yang ngerti tentang Mesias. Karena Mesias yang datang kepada mereka itu adalah orang-orang hebat. Kores, Daud, Saul, Harun, Elisa, Salomo, orang-orang hebat. Mereka semua adalah Mesias. Ketika Yesus dengan segala keterbatasannya mengaku Mesias, ditertawakan sama dia. Makanya mau Ayat berapa dibunuh gitu. Bro, ayat berapa tadi Kores disebut Mesias? Yesaya Jadi 45 nomor 1. Mesias juga kata lainnya, Mesias itu juga dikata lain daripada penolong, ya, atau suatu orang yang diharapkan untuk menolong. Iya. Tetapi Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Allah dan dinubuatkan oleh Allah. Ini harus dibedakan Mesias. Oke, sekarang kalau saya mau uraikan semua ayat-ayat yang kamu salah paham terus sudah berapa kali, kamu tunjukkan ayat saya layani terus, saya capek. Sekarang kita tuntaskan aja. Sebutkan ya satu fakta sejarah yang pernah menulis kata Isa. Silakan. Ya, baik. Jadi gini, Saudara Billy. Kalau kita berbicara mengenai nama sosok yang bernama Isa, Anda harus pahami dulu. Isa bahasa Arab. Lalu kemudian yang Anda harus pahami di sini adalah bagaimana kemudian Ibrani dan juga Aramaik itu adalah bahasa yang serumpun. Justru yang terjadi kemudian ketika Anda mengatakan ada orang datang kepada Bani Israel bernama Yesus. Karena itu nama orang Yunani. Jadi kalau ada pergeseran nama dari Isa, kemudian orang-orang Arab menyebutnya Yesua dan seterusnya, kemudian orang Arab datang, Allah datang kepada orang Arab menyebut nama itu dengan sebutan Isa, itu nggak ada masalah. Karena itu pelapalan yang digunakan oleh orang-orang. Kalau begitu, apa arti Isa? Ya, kemudian apa sangkut pautnya dengan bahasa Aram dengan bahasa Arab? Apa sangkut pautnya? Ya, Apalagi dengan nggak ada sangkut pautnya. Kenapa harus bersangkut paut? Al-Quran datang menceritakan tentang Nabi Allah yang datang kepada Bani Israel. Oke, saya mau tahu tentang satu fakta sejarah yang menulis Isa. Oke, saudara-saudara, kebenaran itu ada 3 sumber yang harus kalian ketahui. Yang pertama dari kitab, yang kemudian dari umatnya, kemudian yang ketiga ada pihak yang memverifikasi kebenaran itu di luar keimanan. Artinya itu adalah catatan dalam sejarah. Oke, kita lihat apakah Isa ini tertulis sejarahnya atau tidak. Kalau tidak tertulis sejarah, artinya ini hanya sebuah klaim daripada Islam. Kita tunggu aja pembuktian daripada Suma. Silakan Suma, kau buktikan aja. Jadi gini, fakta sejarah Isa. Jadi gini, saudara. Kalau Anda menuntut ada sejarah yang kemudian muncul bercerita tentang sosok bernama Isa, maka ceritanya akan beda. Sedangkan tidak ada sejarah yang menceritakan tentang Isa, kalian menuduh kami mengutip dari kitab kalian. Apalagi kalau sudah ada sejarah. Itu bukan acuan untuk menjadikan sebuah kebenaran itu mutlak, absolut atau tidak. Yang menjadi titik kebenaran itu adalah bagaimana Anda mengurai kitab Anda tentang Yesus dan Al-Quran mengurai tentang Nabi Isa alaihissalam. Di Anda, Yesus itu Tuhan, di kami Isa itu adalah Nabi. Sekarang kita tanya kepada Bani Israel, dia yang menentukan apakah pernah datang Tuhan kepada mereka menjelma menjadi manusia atau kepada mereka diutus nabi-nabi. Coba kita tanya kepada mereka. Gimana? Jadi tidak ada ya. Jadi tidak ada catatan sejarah menulis sepucuk kata pun pembuktian tentang Isa. Betul. Oke, Membuktikan berarti bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima Al-Qur'an bukan karena dia belajar sejarah. Sabar. Ternyata kebenaran tentang Isa itu keimanan daripada Suma itu hanya berdasarkan klaim atau produk Islam. Oke, terima kasih. Berdasarkan Al-Quran.
Berdasarkan Ya, oke, Al-Quran. lanjut Malik ya Malak, silakan. Oh, oke. Jadi kawan Kusuma ini selalu membawakan narasi Isa, selalu membawakan narasi Tuhan, selalu membawakan narasi Allah tanpa mengerti apa arti dan makna kata Tuhan dan Allah. Kemarin kita pernah mendiskusikan kata Tuhan, kata Allah itu ketika Pindah Hashem lagi nih kita, materi baru lagi muncul. enggak, Tunggu, santai-santai saya aja. tengah, Bro. saya tengahi dulu ya. Jadi tadi sudah clear ya antara Billy dengan Suma. Jadi sekarang Bang Malikil mungkin mau komunikasi dengan Suma, silakan. Oke, saya ingin menanggapi orang Israel ya, Yothevave Hashem itu menampakkan diri berteofani dalam wujud apapun bisa. Dalam tiang awan, dalam tiang api, dalam api sama belukar. Ketika bertemu dengan Abraham dia menggunakan media manusia ya. Bisa. Bisa. Karena Tuhan yang kami imani Yothevave adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia ada. Dia ada. Dia gini ya. Tuhan kalau membahasakan, jika Tuhan membahasakan dirinya kepada manusia, aku ada dan akan ada. Nah logikanya bahasa Tuhan yang Tuhan katakan kepada manusia, yang Tuhan firmankan kepada manusia, otomatis manusia menanggapi Tuhan mengatakan kata dia ada. Nah otomatis mengimbangi Tuhan, mengimbangi itu. Seperti apa ada dalam pandangan manusia? Ya ada dalam pandangan manusia, bisa dilihat, bisa dirasakan. Ya itu. Jika Tuhan membahasakan dirinya aku ada dan akan ada. Artinya bahasa tersebut dia alamatkan ke manusia. Tentu Tuhan bisa mengkondisikan bahasa tersebut sesuai kemampuan manusia. Kayak gitu. Jadi salah besar jika ada hanya Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa membuktikan dirinya. Hashem mampu membuktikan dirinya. Jadi di sini saya paham dengan kawan Suma. Memang putus asa dalam hal membuktikan Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah bisa dibuktikan. Dan kawan-kawan muslim, ya saya melihat ya, membahasakan sesuatu tanpa mengerti. Bahkan Allah pun membahasakan sesuatu tanpa mengerti. Ya contoh ya, di dalam Alkitab ketika Hashem menciptakan alam semesta, ya, ketika penciptaan Hashem tidak pernah berkata Adonai. Ketika di masa penciptaan dia tidak pernah menarasikan Adonai. Itu kawan-kawan muslim harus tahu. Mengapa? Karena Tuhan Hashem itu tahu memposisikan gelarnya. Bila mana dia membahasakan Adonai, bila mana dia membahasakan Adon, bila mana dia membahasakan El, bila mana dia membahasakan Elohim, Eloah, Elaha, bila mana ada waktu ada pengaturannya, ada kehendak Tuhan. Jadi bukan sembarangan membahasakan. Seperti yang kita debat kemarin tentang Adonai, itu akar katanya Adon. Dia sedang berinteraksi dengan ciptaannya. Dia menarasikan dirinya Adon, adalah Tuan. Kalau Adonai adalah Tuan di atas segala Tuhan, Tuhan. Nah seperti itu. Nah seperti apa yang di dalam Quran itu tidak saling tumpang tindih. Tidak ada satu. Ini siapa yang? Coba yang lain di mute dulu, double. Coba yang lain. Dua Billy Lin 77. Ya di mute. Oke. Silakan. Oke, silakan lanjut Bang. Oke. Jadi di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala membahasakan itu tidak mengerti apa gelar ini disematkan untuk apa. Kagak ngerti. Beda dengan Alkitab, Bro. Allah Israel dia itu bentar. Allah Berapa Israel. jam lagi? Oke, Allah Israel membahasakan gelarnya sesuai porsinya. Tidak sembarangan. Itu yang tidak diketahui umat Islam. Bahkan Allah tidak mengetahui itu. Silakan. Ya, jadi inilah teman-teman ya. Jadi saya melihat saudara Herdi ini seperti seorang anak TK yang berbicara tentang buku yang berisi rumusan-rumusan matematika yang membacanya pun tidak bisa, lalu kemudian dia mengambil kesimpulan. Dia berbicara tentang Allah, tapi kitab yang membicarakan tentang Allah dia tidak bisa baca. Jadi pernyataannya itu adalah pepesan kosong gitu loh. Anda mengatakan tentang Allah tidak tahu Allah, dari mana Anda tahu itu? Sementara membaca kitab Al-Quran saja tidak bisa. Gini saya katakan kepada saudara, karena Anda tidak bisa membaca kitab saya.
Baca yang kitab terjemah saja supaya Anda bisa tahu. Habakuk 2 nomor 14. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Jadi Tuhan itu diketahui berdasarkan atas ciptaannya, bukan berdasar terhadap dia datang nusul menjadi makhluk. Itu yang Anda harus pahami. Kemudian ketika Anda mengatakan Tuhan Anda pernah datang dalam rupa manusia kepada Adam, berarti gugur Trinitas. Kenapa? Tuhan sudah pernah datang dalam rupa manusia pada saat Adam, dan itu bukan Yesus. Ancur itu namanya, Saudara Herdi. Ya, gugur Trinitas. Ternyata Tuhan Anda pernah datang dalam rupa manusia sebelum Yesus itu ada. Ini adalah apa namanya? Makanya kalau Anda membahas Al-Quran, minimal Anda bisa baca. Nah, kalau Anda mengatakan Tuhan itu harus ada nusul menjadi makhluk supaya dikatakan ia ada, Anda keliru. Anda mengetahui Bang Suma itu ada, bukan harus Bang Suma datang kepada Anda. Cukup mendengarkan suara saya. Cukup dia berfirman Allah itu melalui perantaraan. Orang sudah tahu, yang punya akal itu sudah tahu Allah itu ada. Mazmur 33 nomor 9, sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Dia memerintahkan bumi jadi bumi. Memerintahkan engkau lahir manusia. Tidak mesti dia harus datang ke bumi ini untuk memperlihatkan, ini loh saya. Itu bagi orang yang tidak menggunakan akal. Alam semesta ini ada, bukti adanya pencipta langit dan bumi. Meski pencipta itu tidak mewujudkan dirinya dalam rupa yang sesungguhnya. Tapi dengan adanya siang dan malam, orang yang punya akal sudah tahu bahwa pasti ada yang mengatur ini. Yang mengatur tidak mungkin presiden. Yang mengatur tidak mungkin adalah manusia. Yang mengatur itulah sang pencipta yang kami sebut dengan Allah. Bedanya Anda dengan saya, Tuhan Anda harus wujudkan dalam rupa manusia, dibunuh oleh manusia. Kita beda di situ. Tapi ketika Anda mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak tahu, dari mana Anda tahu? Membaca kitab kami aja Anda bisa. Gitu Saudara Herdi, supaya Anda mengukur diri Anda gitu loh. Jangan Anda mengatakan Anda mengalahkan saya lomba lari, sementara merangka aja Anda nggak bisa. Gitu Bang. Silakan. Oke, silakan. Oke. Malikil. Jadi kawan Suma sepertinya tidak mengerti apa yang saya sampaikan ya. Begini, kita buka di dalam Alkitab ya, Kejadian 18 ya. Oke. Kejadian 18. Jadi saya paham benar kawan Suma ini putus asa karena Allah Subhanahu wa taala tidak mampu membuktikan dirinya. Selalu mengatakan tidak mampu, tapi Anda tidak bisa membaca kitab saya. Lucu Jangan Anda dipotong, jangan dipotong, brother. Jangan dipotong ya. Hati-hati berkata Saudara Herdi, hati-hati. Oke, jangan salingan lo ya. Oke. Iya, jangan dipotong, Bro. Oke. Kemudian Hashem menampakkan diri. Ini bukan malaikat, Hashem menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat tiga orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah serta berkata, Tuanku. Nah, siapa Tuanku ini? Ya Hashem. Tuhan, karena Hashem berteofani dalam wujud manusia, orang. Allah pernah gak? Oke, coba kita lihat. Jadi ya saya paham bro, putus asa kalian saya paham, saya mengerti. Oke. Dalam surah Al-Hadid ya, gini. Al-Hadid ayat 3 ya. Huwal, dialah yang maha awal, maha akhir, maha zohir, maha batin. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Jadi Allah hanya maha batin. Maha zohir, Allah kagak bisa zohir. Bisa nggak dicopot gelarnya maha zohir? Karena nggak pernah zohir. Bisa nggak? Kalau Allah punya gelar maha zohir, kapan zohirnya? Bisa dibuktikan nggak? Silakan. Silakan Pak Suma.
Jadi gini loh, Saudara Herdi, ya. Sebelum saya masuk ke dalam Al-Quran Al-Hadid ayat berapa tadi? Ayat 3. Jadi gini, kawan. Oke, sabar semua. Kakak Non, turunkan Bro Christian Prince, baru dinaikin lagi saya turun supaya Maliki buka data bisa terbuka. Aku aja turun. Oke, Aku aja. Enggak saya yang turun. Enggak saya yang turun. Gak apa-apa. Boleh. Christian Gak apa-apa. Prince. Enggak supaya data kamu besar, enak kelihatan. Layarnya gede, supaya layarnya gede. Supaya lebih besar. Aku mau ngajar. Oke. Makasih, Tuhan berkati ya. Salam semuanya. Selamat malam. Oke, Oke, selamat malam. Pak Bagus, ya. Oke, gimana ini? Udah gede belum? Belum nih. Kayaknya Bang Malikil harus turun naik lagi nih. Udah, Kang biarkan Rosa. saja, boleh kok. Biarkan saja, boleh. Nggak apa-apa, boleh. Oh, gitu. Tapi kok gini, belum gede layarnya. Mana ini? Ubah layarnya ke bentuk ini, panel. Oh, Nah, gitu. saya yang naik, kamu dulu yang turun Maliki supaya jangan Iya, bikin. maksudnya Bang Malikil turun dulu, nanti Bang Malikil yang nomor ini biar gede layarnya. Bang Billy turun dulu, Bang Billy. Biar Makanya Bang Maliki yang naik lagi. makanya pengaturan room jangan dicentang warna biru yang di bawah, jangan teratur begini, nanti nggak jadi besar kakak Non, jangan Oh, aku nggak tahu dipatenkan. soalnya. Biar Bro, tidak apa-apa. Udah, lanjut aja. Lanjut Bro Suma, lanjut. Nggak apa-apa, santai aja. Ya. Oke. Jadi gini. Sebelum saya masuk ke dalam Al-Qur'an ya, Saudara Herdi, Al-Quran surah Al-Hadid ayat 3. Saya kasih kisi-kisi kepada saudara supaya Anda itu tidak selalu ingin mengatakan Tuhan itu makhluk berupa makhluk. Di dalam kitab Anda loh ya, sebelum masuk ke Al-Quran. Mazmur 119 nomor 5 dan nomor 130, Amsal 3 nomor 8, Mazmur 139 nomor 16, Yesaya 30 nomor 8, Yesaya 34 nomor 16, di mana Tuhan itu menyatakan dirinya hanya melalui ciptaan. Oke? Jadi Allah menyatakan dirinya itu melalui perantaraan ciptaan. Itu yang perlu saudara pahami. Nah, kembali ke dalam Al-Quran yang Anda tanyakan tadi. Huwal awwalu wal akhiru, waz zahiru wal batin. Wa huwa bikulli syai'in alim. Anda pertanyakan kemudian kata zahir. Kata zahir itu isim fa'il, kabar marfu atau lam ta'rif. Waw ataf, itu yang perlu Anda paham. Jadi dia sahara yasharu itu menjadi jelas, terbuka, atau terlihat, atau nyata, terang, atau menguasai, atau menaklukkan, atau mengalahkan. Ini yang dikatakan zahir dalam bahasa Arab, bukan zahir dalam bahasa Indonesia, ya. Nah, sehingga ini dikatakan Allah itu wujud. Apa bukti Allah itu wujud? Ini lihat, Allah itu ada. Artinya karena dia ada maka menciptakan. Kalau dia tidak ada mustahil menciptakan. Fakta yang ada, dia mencipta. Fakta yang ada ciptaan, ada alam semesta ini. Berarti ada yang menciptakan. Segala sesuatu yang tidak ada, tidak mungkin menciptakan. Nah, sekarang alam ini ada. Berarti ada yang mengadakan. Itulah yang dimaksud dengan zahir. Agar Anda paham itu. Makanya ketika Anda berbicara mengenai Allah, Islam, tapi Anda tidak mampu membaca kitabnya, nah inilah yang saya katakan. Anda menjadi pelawak bagi kami. Huwa al-awwalu wal akhiru. Dialah yang maha awal, maha akhir, yang maha zahir dan yang maha batin. Batin ini artinya gaib. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Jadi kalau dia sudah tahu segala sesuatunya, lalu kenapa dia harus menjadi manusia? Coba, kenapa dia harus menjadi makhluk? Sementara kalau dia menjadi makhluk, maka dia akan meninggalkan esensinya sebagai maha mengetahui. Coba ukur Tuhan Anda ketika dia menjadi manusia. Apakah dia maha mengetahui? Tidak. Nah, ini tidak disifati oleh Khalik pencipta. Oleh karena itulah dia tidak menjadi makhluk. Karena dia Khalik. Kapan dia menjadi makhluk? Esensinya sebagai pencipta hilang. Dan itu tidak disifati oleh Tuhan. Nah, makanya saya kasih kisi-kisi kepada Anda supaya Anda paham lebih jauh. Mazmur 119 nomor 105 dan 130, kemudian Amsal 3 nomor 8, kemudian Mazmur 139 nomor 16, Yesaya 30 nomor 8, Yesaya 34 nomor 16, Tuhan memperkenalkan diri hanya melalui perantaraan ciptaan.
penciptaannya. Oke, silakan. Oke. Aduh. Kawanku ini Amsal 3 nomor 8. Sepertinya harus baca dulu, bro ya. Silakan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ya, artinya gini ya, bro. Kau mau men-share sesuatu, dibaca dulu ya. Nanti Iya. kesannya, sorry kawanku. Saya sebenarnya nggak akan ini, tapi saya mau tidak mau karena Anda menyebutkan sesuatu. Jadi itu tidak seperti yang kamu bayangkan ya. Gini kawanku ya. Jadi Amsal 3 ayat 8 itu sesuatu yang salah ya. Nanti bro cek lagi kalau mau membawakan ayat. Ya nggak apa-apa, nanti saya terangkan kepada saudara. Ya, oke. Di dalam Sakaria 14 ya. Oke. Maka Hashem akan menjadi raja. Maka Hashem akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Hashem adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Gini ya, Hashem mau raja, mau jadi raja atas seluruh bumi. Contoh yang lain juga ya. Nanti kita benturkan kepada Allah yang ingin jadi raja tapi nggak punya bentuk, ya kasihan ya kawan-kawan punya raja yang tidak kelihatan. Ya amat kasihan sih, nggak masalah karena itu iman Anda. Oke, Samuel 7 ya. Oke, Samuel 8 ya, ayat 7. Oke. Hashem berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah Hashem yang Israel tolak, supaya jangan Hashem menjadi raja atas Israel. Jadi Hashem itu mau menjadi raja atas seluruh bumi. Raja kita nampak, bro. Tuhan mau jadi raja, ya. Lalu dia nggak nampak. Seperti apa raja kita kalau nggak nampak? Oke. Jadi di dalam kitab Kejadian, Hashem itu maha bisa, dia menyatakan dirinya karena dia kuasa. Jadi bukan sembunyi di balik sesuatu yang kagak nampak ya. Saya yakin ya kawan-kawan di sini putus asa. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mampu membuktikan dirinya. Saya yakin ya, Anda putus asa, kawan-kawan muslim putus asa. Jadi tentang Maha Zahir ini ada nyata real. Adanya di mana? Nah, jadi pertanyaan kan, ada kapan? Di mana dia pernah ada? Nah gini ya, segala sesuatu yang dibahasakan oleh Allah, saya melihat Allah tidak mengerti apa yang dia bahasakan. Allah berkata Maha Zohir, dia Zohir, tetapi dia tidak pernah ada. Itu masalahnya. Lalu Allah menggunakan domir huwa. Sedangkan domir huwa adalah kata ganti satu orang laki-laki. Bagaimana bisa Allah kekurangan kosakata? Tidak ada kosakata lain untuk membahasakan dirinya. Bukankah huwa ini adalah bahasa manusia yang dikhususkan kata ganti domir satu orang laki-laki? Mengapa Allah pakai? Bisa tidak Allah mengkondisikan dirinya dengan huwa? Kalau kagak bisa, ngapain dipakai? Ini kita bicara logika dulu, bro ya. Nah, berawal dari kata huwa, lalu zahir ini ada, lalu nggak ada buktinya. Bisa nggak Anda membayangkan Allah itu kok berbicara tidak seperti yang dia bicarakan? Artinya gini, bro ya, saya mengatakan akan pergi ke pantai besok, tetapi setelah besoknya saya nggak jadi pergi ke pantai, saya pergi ke gunung. Artinya tidak konsisten dalam berbicara. Kalau memang toh Allah tidak mampu membuktikan dirinya dalam lafal domir ini, huwa adalah kata ganti seorang laki-laki, bagaimana Allah itu membahasakan dia kalau tidak bisa jadi huwa? Harusnya Allah itu pakai bahasa lain, karena huwa ini bahasa manusia. Sebelum Allah hadir, kata huwa ini sudah dipakai loh. Oke, lalu Allah datang membahasakan dirinya huwa. Lalu Allah membahasakan dirinya Zohir.
Jadi semua yang dibahasakan Allah ini seperti seseorang yang mengatakan saya penembak jitu, tetapi nyatanya pegang senapan pun kagak bisa. Jadi itu yang harus dipahami di dalam Quran dan harus dimengerti oleh kawan-kawan muslim. Jadi keputusasaan kawan-kawan muslim terhadap Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa wujud, tidak bisa musul, tidak bisa nampak di dalam wujud, maka mereka mengalihkan semua itu kepada Tuhan harus begini-begini. Kesannya Tuhan itu diatur tunduk kepada kawan-kawan muslim. Nggak boleh bro begitu ya. Jadi Tuhan itu punya rencana atas manusia. Rencananya apa? Dia akan memimpin seluruh alam semesta ini. Dia sendiri. Makanya dia dinarasikan Tuhan. Dia dinarasikan Tuhan. Ya, karena dia adalah sang penguasa wujud bentuk. Ada Abraham membahasakan memanggil Tuanku. Adon. Tuanku. Adon memang apa? Jadi gini ya kawan-kawan, kalau mau berbahasa, saya harap mengerti apa bahasa itu. Makna bahasa tersebut. Kata Tuhan, ini tidak ada jin. Oh, Tuanku jin. Nggak ada, jin nggak punya Tuhan. Tuhan ini bahasa manusia. Lah kalau Abraham membahasakan Tuhan, membahasakan Hasim dengan bahasa Tuhan, artinya Hasim itu nampak dalam wujud. Makanya disebut Tuhan. Itu pentingnya menalar dulu bahasa. Biar paham, biar tidak diskusinya itu diskusinya kayak orang kejar-kejaran, ya. Jadi harus paham dulu. Kata Tuhan ini punya makna bentuk. Tuhan, ya. Kalau Tuhan, ini berulang-ulang saya jelaskan. Tuhan ini bermakna artinya penguasa, maknanya bentuk, ya. Penguasaannya Tuhan ini ya. Ada kalau seperti Tuang Takur menguasai bagian kecil India, Tuhan. Tapi kalau Tuhan itu penguasa alam semesta. Nah saat ini Hasyim hadir menampakkan dirinya, dia disebut Tuhan, dipanggil Tuhan. Kayak gitu, itu penting untuk mengerti bahasa, penting mengerti arti dan makna bahasa itu penting sekali. Biar nyambung diskusinya. Kalau hanya modal berucap, ucacu, semua orang bisa. Kalau tidak mengerti arti dan makna suatu bahasa, wah sampai akhir zaman kagak bakal mengerti bro. Ya, jadi diskusinya kayak kejar-kejaran, jaka sembung bawa golok. Jadi itu ya, perlu dikoreksi sesuatu bahasa itu punya arti, punya makna, harus dipahami dulu. Lanjut. Oke, saya tanggapi ya. Ya, silakan. Oke, jadi saudara Herdi ini mengatakan kalimat terakhir bahwa bahasa itu penting. Bahasa itu penting kenapa? Karena memiliki makna, ada rasa yang harus dipahami di dalamnya. Tapi faktanya bahasa Yesus sudah tidak Anda gunakan. Di mana Yesus ketika dia menyampaikan firman, Anda sudah tidak gunakan itu. Anda tinggalkan bahasanya Yesus. Padahal Anda sendiri yang mengatakan bahasa itu sangat penting. Kalau penting, kenapa Anda tidak munculkan kalimat-kalimat yang Yesus terima dari Tuhannya? Segala firman yang Engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mana firman itu? Tunjukkan dalam bahasa aslinya. Penting loh kata Anda. Itu yang pertama. Lalu Anda ingin mencari pencipta langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala, layaknya Anda mencari Tuhan Anda yang adalah manusia. Lah bedalah. Kalau Anda mengatakan Tuhan Anda harus nusul menjadi manusia, mati dibunuh oleh manusia, jangan Anda dudukkan kepada kami. Yahudi dan Islam itu tidak akan terima. Anda muncul di tengah-tengah orang yang menganut ajaran sama seperti Yahudi, ajaran Tauhid, Anda akan dianggap sebagai orang yang mengajarkan tentang Hanoman. Maaf, saya harus katakan itu. Kalau apa yang Anda jual hari ini adalah sebuah kebenaran, maka orang Yahudi pada zaman Musa, bahkan pada zaman Abraham pun, mereka sudah mengatakan Tuhan mereka dalam rupa manusia. Tapi kan tidak, kawan. Makanya bahasa itu penting. Yang mengerti tentang Torah adalah mereka yang mengerti bahasa Ibrani. Adakah mereka kemudian menuzulkan manusia mereka dalam wujud manusia sehingga mereka menjadikan Tuhan mereka manusia? Tidak. Yahudi mana itu yang pernah mengatakan bahwasanya Tuhan mereka itu pernah menjadi manusia? Nggak ada itu. Jadi yang datang kepada Abraham itu bukan Tuhan. Itu adalah perantaraan. Bahkan Yesus sendiri mengatakan di kitab Anda. Tadi sudah dibahas. Yohanes
Yohanes 10 nomor 34. Siapapun yang datang menyatakan membawa firman Tuhan, maka dia adalah Allah. Jadi kalau malaikat datang kepada Abraham membawa firman Allah kepada Abraham dan dia mengaku Tuhan, sah bagi akal sehat orang-orang Yahudi dan Islam. Tapi bukan untuk Anda yang mengajarkan dan mengimani manusia Tuhan harus menjadi makhluk. Kami umat Islam diajarkan inna fi halqis samawati wal ar wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan terjadinya silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda terhadap Tuhan bagi orang-orang yang berakal. Siapa yang menciptakan siang dan malam ini? Presidennya Amerika? Presidennya Israel atau presidennya Indonesia? Bukan. Lalu kekuatan atau kehebatan yang mana di atas muka bumi ini yang mampu menciptakan siang dan malam dan itu sudah bertahun-tahun? Siapa yang membuat itu kira-kira? Manusia? Enggak mungkin. Dialah Tuhan yang kami sebut Allah. Meskipun dia tidak pernah menyatakan dirinya dalam wujud aslinya, tapi kami mengimani keberadaannya itu pasti ada, mutlak ada, absolut. Kenapa? Siang dan malam sudah pasti bukan mesin yang dibuat oleh manusia yang membuatnya, tetapi dia yang kami sebut sebagai Khalik. Itulah iman kawan Herdi. Inilah yang diterangkan dalam Al-Quran. Malikin Nas, raja manusia. Meskipun tidak harus duduk di atas tahta manusia. Tapi kalau Anda ingin menalar seperti Yesus misalnya, Yesus tidak pernah duduk di atas tahta. Tapi kerajaan Allah yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW masih bertata sampai sekarang. Ada kerajaan Arab. Arab menjadi kerajaan Islam. Islam dibawa oleh Rasulullah. Ajarannya dari Allah masih bertahta sampai hari ini. Yesus rajanya mana kerajaannya? Tidak ada. Seperti itu Bang Herdi. Silakan. Oke. Maliki kayaknya saya sedikit ini lagi ya karena saya ada jadwal untuk berdebat dengan mengambang. Antonius. Kayaknya terlalu mengambang. Terlalu mengambang ini. Aduh, baru mau ditentukan topik. Gimana ini Maliki? Kalau begini, enggak, saya dari tadi bro di sini dari sejak habis maghrib. Sekarang di tempat saya sudah jam 9 dan saya ada jadwal yang sudah dijadwalkan dari kemarin dengan saudara Antonius di Zoom. Oh ya sudah Maliki, closing statement aja jam. Maliki. ya. Baru selesai. Closing statement aja buat closing. Jadi sangat miris ya buat kawan-kawan muslim punya raja tetapi rajanya nggak nampak-nampak, kesian ya. Beda, kami punya raja, rajanya itu nampak ya. Jadi raja kami sekalipun dia nampak dalam wujud, dia bisa memerintah alam roh dan alam yang real. Ya, raja kami seperti itu karena dia kuasa. Jadi raja kami tidak menjadi berkurang kuasanya ketika dia nampak, enggak bro. Ya, jadi begitu cara memahami Tuhan, jangan membatasi Tuhan. Sekalipun Tuhan itu nampak dalam wujud, ya, tidak berkurang kuasanya, enggak. Gitu ya. Jadi raja kami sekalipun dia nampak dalam wujud, tetapi sekaligus dia menguasai alam yang kelihatan dan alam yang tidak kelihatan. Itulah raja kami. Nah, di dalam kitab ya, bentar ya. Al-Arsi ya, Al-Arsi. Ya. Oke, sebentar ya, saya buka dulu ya Al-Arsinya. Jadi kawan-kawan muslim ini ya, saya melihat lebih hebat dari Nabi. Karena Nabi melihat Allah itu duduk di atas kursinya. Oke, ini ya kitabnya ya. Ini kitabnya, kitab Al-Arsi, karangannya karya oleh Imam Az-Zahabi. Apa? Palsu lagi bro. Juga saudara Herdi ini. Palsu lagi bro. Kami kalau belajar Islam itu tidak begitu saudara Herdi. Kan Oke, sudah palsu diajarkan kemarin kepada saudara. Palsu lagi. Islam itu tidak begitu cara belajarnya. Oke. Gitu Jadi loh. palsu lagi ini bro. Ya, kan kemarin kita berbicara mengenai tafsir. Al-Quran Ya. dong, Anda tunjukkan ke saya. Al-Quran. Mana ayat Al-Qurannya? Oke. Jadi Mana? kitab ini menurut Anda palsu? Saya tidak pernah mengatakan palsu atau asli. Saya ingin Terus? kitab saya, Bang Herdi. Saya ingin kitab saya, Al-Quran. Gini ya, umat Islam tidak akan pernah bisa selamat hanya dengan Quran bro. Tunjukkan
Gini, Anda membawa buku tafsir, di dalamnya ada penafsiran, di dalamnya ada hadits, acuannya pasti Al-Quran. Maka tunjukkan Al-Quran ayatnya yang menjadi acuan buku Anda, kan gitu. Coba. Gini. Al-Quran Saya- surah apa gitu. Astaga, gini ya bro. Ini peristiwa Isra Miraj. Buku ini menceritakan peristiwa Iya, Muhammad ayat Al-Qurannya yang dijelaskan di ayat Al-Qurannya itu surah apa, ayat berapa? Ya, tenang dulu ya, tenang dulu ya. Saya buka dulu ya. Imam Az-Zahabi nanti bisa cek. Kalau mau katakan palsu ya silakan saja. Saya Kalau tidak kemarin- mengatakan Aduh, palsu, saudara Herdi. Kami umat Islam itu tidak begitu cara capek belajarnya, beli buku di toko, kemudian kami memahami. Tidak begitu, mohon maaf, kami bukan Kristen. Kami Islam. Islam itu sami'ana wa ta'ala. Kami menggunakan Al-Quran dan hadis sahih. Tunjukkan kepada saya ayat Al-Qurannya, sama seperti teman-teman kita yang lain tadi tanya Al-Quran, tunjukkan ayatnya. Bukan kayak begitu, kawan. Lalu buku ini siapa yang nulis? Wallahu alam, mana saya tahu. Silakan Anda beli buku, perbanyak buku itu untuk Anda pahami. Aduh. Nah, saya membawa kitab saya Al-Quranul Karim. Cukup bagi saya Al-Quran. Oke, kawan? Oke. Nah, Tenang oke. ya. Oke. Kita bukakan dulu peristiwa Isra Miraj ya, bentar. Anda ingin menyesatkan saya dengan cara apapun tidak bisa. Kamu Iya, ingin memisahkan tenang. saya dengan Al-Quranku nggak bisa. Sebentar dulu Nggak Pak, bisa. Pak Suma, jangan dipotong dulu Iya. Pak, dengarkan dulu aja. Nggak, masalahnya dia mau membahas tentang sesuatu yang dia tidak tahu, Bu. Aduh. Gitu. Oke, ini ya. Oke. Ini peristiwa ya. Ini kalau seorang Muslim itu ini ada hubungannya dengan surah Fusilat ya. Fusilat Penciptaan ayat berapa? 9 sampai 10 di sini Allah menyebutkan penciptaan bumi sebelum langit. Ibnu Abbas berkata, adapun firman-Nya atau ke langit, Allah telah membangunnya. Sesungguhnya Allah telah menciptakan bumi sebelum langit, kemudian menuju langit lalu menjadikannya 7 langit, kemudian turun ke bumi. Allah turun ke bumi, bro. Oke. Nanti saya bawa juga di dalam Quran, Allah dinaungi awan kok. Ya, turun ke bumi lalu menjadikan satu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam Sahihnya, oke. Nomor 1090. Dari Abdullah bin Abu Salama bahwa Ibnu Umar mengirim utusan kepada Ibnu Enggak, di Abbas. ayat Al-Qur'annya yang mengatakan Allah turun ke bumi itu di mana? Aduh, capek Jangan Anda nih, bahas bro. tafsir. Eits, kawan, saya mau Al-Qur'an. Saya bukan ahli tafsir. Saya mau Aduh. Al-Qur'an. Sabar Suma. Ini kan Enggak, buku sabar, kamu. tunjukkan Sabar dulu. ayatnya. Kalau Ayatnya ayat berapa? iya, Surah maksudnya apa? kalau Surah memang berapa? memang benar, terus sebentar dulu Pak Suma, kalau memang Bapak merasa tidak benar, ya udah Bapak diamkan Oh, enggak dulu, Bapak pantas dengarkan dulu, kemudian, baru Bu, Bapak- saya katakan kepada Anda, apakah pantas kemudian orang yang tidak bisa membaca mengajarkan saya yang bisa membaca? Menurut Ibu gimana? Suma, ini sudah modern, Ya, makanya apapun dia bisa ngarahkan dulu, dibaca. Pak. Iya, jadi Sabar Bapak- Suma. Ayat Al-Quran yang mengatakan Allah turun ke bumi mana? Ayat berapa? Surah apa? Aduh, Suma. Enggak, saya tanya baik-baik kawan, supaya saya bacakan ayatnya. Sabar dulu Suma, diselesaikan dulu satu-satu bagian baru menuju ke Al-Quran. Diselesaikan dulu Maliki. Ya, Anda pikir jadi- saya jemaat gereja ya, aduh. yang gampang didoktrin kayak gini? Nggak bisa. Enggak. Ya paling kamu kan biar nanti netizen yang menilai, bukan kamu. Ya udah, makanya saya minta ayatnya yang mengatakan Allah turun ke bumi itu di mana? Iya, ini kan buku kamu mau dibuka. Buka Kok dulu buku saya? Maliki. Siapa bilang itu buku saya? Itu buku Herdi loh. Itu juga cuma dapat di internet loh. Oke, udah. Aduh. Selesai itu. Karena kami umat Islam tidak diajari. Kami berilmu Iya. itu bersanad, bukan berinternet. Kami kalau bicara tentang Islam. Iya, Gitu, kawan. Aduh. Sabarlah. Bro, Loh, sabar, oke. bukan masalah sabar atau tidak. Saya bukan jemaat Anda yang harus Anda dikte dengan cara Anda begitu.
Anda ingin membahas Oke, Islam. begini. Halo. Iya kan? Kalau memang- Anda ingin membahas Islam kan Oi. harus menggunakan kaidah Aduh, Islam, jangan Sabar. kaidah gereja. Iya Suma, sabar Suma. Mau dibaca Iya. ini, mau dibaca, sabar. Enggak, saya enggak butuh guru seperti Herdi karena membaca kitab saya aja enggak bisa. Saya minta maaf Sabar. teman-teman. Kamu kalau Minta ngomong sama saya, sabar saudara Billy. Sekarang saya ngomong Ya, sabar karena saudara Anda tidak Suma. sedang membahas tentang tafsiran-tafsiran. Anda menunjukkan Al-Quran. Kalau Anda menunjukkan Al-Quran, pasti akan saya bahas. Tapi kalau Anda ingin Sabar, Suma. mengklaim Al-Quran berdasarkan buku-buku yang tidak jelas kayak begitu, nggak bisa. Ini belajar Islam, kawan. Ini belajar Islam, Ini bukan belajar buku Kristen. enggak. Ini Oke? buku jelas. Astaga. Itu bukan Istighfar, Al-Quran. Suma. Itu bukan Al-Quran. Suma, ini Itu bukan buku Al-Quran. Islam Suma. Jangan kau bilang Oke. tidak jelas. Kak, Kami bisa tenang. iya Suma. Hormati ini buku ini. Kami aja Diam hormati. dulu, yang lain diam dulu biar Bang Malikil. Kok begitu ya, Cip? Oke. Dialah. Oke, saya pamit ya Woi, teman-teman karena kok waktu saya lari? sudah ini. Enggak. Saya tidak punya waktu untuk orang yang tidak bisa membaca Al-Quran kitab saya untuk ngajarin saya. Maaf ya, Her. Jangan Aduh. kok Maaf malah ya. kabur. Ya, Saudara bukan Suma. kabur, Bu. Saya ada jadwal. Saya ada jadwal sebentar lagi dengan Antonius, dengan iya. Lukas, gitu loh. Jadi Ayo, udah. Silakan jadi- lihat YouTube saya nanti kalau nggak percaya. Oke. Nah, terus masa saya mau buang-buang waktu orang yang tidak tahu Al-Quran mau bahas Al-Quran? Saudara Suma, Gitu. Saudara Suma, jangan begitu. Jangan begitu. Gimana? Saudara Suma, jangan kau bilang begitu. Tidak baik. Kenapa? Framing. Oh, itu fakta, saudaraku. Herlin nggak bisa Al-Quran. Aduh. Dia nggak bisa Al-Quran. Sama halnya ketika ada orang rabi Oke, Yahudi oke, Anda ngajari Bible, Anda ditinggal pasti karena Anda hanya bisa terjemah. Iya, Orang kita bisa Oke. original. kita nanti atur waktu kapan bisa satu room lagi, oke? Oke, baik. Saya akan selalu datang ke sini. Selamat teman-teman, dialognya sama seperti tadi. Oke ya, Oke, sahabat ya. jangan kau Oke, bawa lagi tuh oke, si oke, Handi. Bang. Jangan kau bawa lagi si Handi. Itu bikin naik darahku itu. Aduh. Lanjut. Kalian bersaudara kok, ngapain ini? Ada Bagaimana? aja lah. Bagaimana bersaudara seperti itu? Sudah, oke. Semua. Oke. Selamat Baik malam, teman-teman, selamat malam. Bang Herdi, saran saya Oke, belajar oke. dulu baca kitab saya, baru kita bahas Ya Al-Quran. wes, Demikian oke, teman-teman, bro. terima kasih Ya, atas thank kesempatannya. you, bro. Baik, Yo. semangat malam. Oke. Saya pamit. Ya, jadi teman-teman, ya kita lawak-lawakan aja tadi ya. Masa ia ingin menjelaskan tentang Al-Quran kepada kita? Orang yang tidak bisa baca Al-Quran ingin menjelaskan Allah. Mending saya tinggalkan. Sebagaimana Allah menyatakan ketika ada orang yang memperolok-olok Al-Quran, maka tinggalkan. Itu perintah. Terkecuali orang ini bisa membaca Al-Quran, barulah kemudian kita layani untuk membaca Al-Quran. Kemarin masih kasih ruang, tapi sekarang nggak boleh lagi. Nggak boleh lagi kita kasih ruang, karena kita sudah peringatkan, jangan membahas Al-Quran kalau Anda tidak memahami Al-Quran. Nah, dengan cara seperti ini, maka kemudian nantinya Herdi, kalau memang betul-betul dia ingin berdebat, maka dia akan mempelajari Al-Quran. Nah, setelah kemudian dia mempelajari Al-Quran, maka sedikit tidaknya kebenaran Al-Quran akan sampai kepada dirinya. Nah, sama seperti kita kan, kalau kita ingin belajar tentang pemahaman Kristen terhadap Kristen Indonesia, maka ya tentu kita harus kemudian memahami kitabnya. Al-Quran mengatakan seperti ini kepada kita umat Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad nazzalna A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad nazzala alaikum fil kitabi an iza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum. Jadi ada pelarangan Allah untuk duduk bersama orang-orang yang memperolok-olokkan Al-Quranul Karim hatta yakhudu fi hadithi gair. Itu perintah Allah. Innakum izam mithluhum innallaha jami'ul munafikina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sungguh Allah menurunkan ketetapan, ketentuan ya di dalam Al-Quranul Karim bahwa apabila kamu mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir,
maka janganlah kamu duduk bersama dengan mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Ini perintah dari Allah. Maka kita harus meninggalkan. Kecuali Kristennya paham Al-Quran, boleh kita duduk. Mau bercerita tentang hal-hal yang terkait dengan Allah, bercerita dan bertanya tentang Allah, bercerita tentang Nabiullah, bercerita tentang Kitabullah, boleh kita menerangkan. Tapi kalau tujuannya memperolok-olokkan, tinggalkan. Itu perintah dari Al-Quranul Karim. Nah, dengan begini si Herdi akan keluar-keluar sendiri monolog, menjelaskan seakan-akan itu dia pintar baca Al-Quran. Nah, nanti kalau andaikan saya jadi jemaahnya, ya, ketika dia menjelaskan pasti akan kubisik di kupingnya, "Bang, hebat kali kau menjelaskan hadis, Bang Herdi. Hebat kali kau menjelaskan Al-Quran. Memang kau bisa baca rupanya." Tidak bisa. Loh, lalu bagaimana rasanya Anda bisa menjelaskan kitabnya orang, Anda membacanya pun tak mampu? Ada terjemahannya, bro. Padahal terjemahan itu adalah salah satu ilmu yang digunakan untuk memahami Al-Quran. Tapi tidak cukup dengan terjemah, harus diikuti, dibarengi dengan disiplin ilmu yang lain. Nahwu sharaf, balaga, i'rab, dan seterusnya. Nggak bisa hanya dengan terjemah. Apalagi kalau tujuannya ini mengkritisi, oh nggak bisa. Hancur Anda. Hancur. Saya kira begitu teman-teman sekalian, ya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Sudah berapa jam ini? Ya, sebentar ini kita live lagi. Ada dialog tentang rasionalisme terkait dengan tauhid dan trinitas. Apakah satu Tuhan itu masuk akal atau tiga Tuhan yang masuk akal? Ini penting untuk kita ikuti kajiannya, dialognya, supaya menjadi bahan edukasi terhadap teman-teman netizen untuk disampaikan kepada generasi kita, anak kita, ponakan kita, adik kita, paman, orang tua, dan seterusnya. Kita sampaikan bahwa tauhid itu masuk akal, dalilnya ini, tauhid itu adalah rasional, ini alasannya, sementara ajaran yang mengajarkan tiga pribadi Tuhan itu adalah tidak masuk akal atau irasional, ini alasannya. Ini perlu untuk kita ikutin. Iya. Iya. Oke, terakhir dari saya teman-teman, saya sangat berharap kepada sahabat muslim semua, saudara-saudara saya di sini, ada dua hal. Yang pertama terkait dengan pembangunan masjid kita, ya, alhamdulillah sudah hampir rampung. Tadi ada saya up kondisi tanggal 23. Saya mohon kepada teman-teman untuk mari kita saling bahu-membahu untuk menyelesaikan masjid kita. Jangan kita mau dicibir terus oleh Rudy Yohanes bahwa kita nggak bisa menyelesaikan masjid ini. Kita mayoritas di negara ini, ya, masa nggak bisa kemudian kita selesaikan, kita rampungkan dalam waktu dekat hanya dengan uluran tangan netizen dan sahabat-sahabat yang saya cintai, hingga masjid kita bisa rampung dengan segera. Silakan, di situ sudah saya sertakan nomor rekening. Kita tidak butuh harus banyak, ya, cukup kita kongsi. Artinya teman-teman netizen itu berapapun jadilah, tidak mesti harus sesuai dengan angka atau nilai yang tertinggi gitu, sahabat-sahabat. Itu yang pertama, bahwa saya mengharapkan infak dan sedekah dari sahabat untuk menyelesaikan masjid kita. Yang kedua terkait dengan channel saudara kita, guru kita, Akhi Sugi, ya, itu channelnya dilaporin, di report, jadi hilang, betul-betul hilang sama sekali. Kalau Anda cari tidak akan Anda temukan, ya, tidak akan Anda temukan channel beliau di Salam Akal Sehat kalau nggak salah. Nah, sekarang dia punya channel Salam Akal Sehat Official. Mohon kiranya untuk di subscribe, ya, di like, supaya beliau tidak kehilangan semangat, ya. Akhi Sugi pasti terpukul dengan hilangnya channel beliau yang sudah besar, bahkan lebih besar dari channel kita ini, hilang kayak ditelan bumi. Karena itulah channel kedua beliau, Salam Akal Sehat Official, agar di subscribe teman-teman, di like juga, di komen di sana, supaya beliau kembali semangat. Nah, untuk supaya antisipasi teman-teman channel kita ini tidak mengalami hal yang sama, kalau kita live tolong di like. Kan nggak ada susahnya kalau Anda klik like gitu kan. Anda, sahabat saya, tidak rugi, ketampanannya tidak berkurang, kecantikannya tidak berkurang, dan juga tidak jadi banyak utang kalau misalnya Anda like. Tidak ada susahnya, tinggal diklik like,
udah. Dan itu menguatkan kemudian kedudukan channel. Ketika nanti kita banding ke pihak YouTube, dia akan mengatakan, oh ternyata banyak massa, banyak publik yang mencintai channel ini, maka akan diloloskan kembali. Tapi kalau like-nya yang nonton 2000, yang like cuman 1000, itu artinya bahwa orang-orang nonton ini hanya kebetulan aja buka, habis itu ditinggal. Tapi kalau ditinggalkan like-nya seimbang dengan yang nonton dengan yang like, alhamdulillah, berarti teman-teman ingin supaya channel kita ini kuat. Kalau kuat berarti kita ingin mendapatkan edukasi yang berkesinambungan dari channel kita. Kenapa? Channel ini kita harapkan ada selama-lamanya. Mungkin Bang Suma nanti sudah tidak ada ya, pindah alam, tapi channel ini masih bisa sampai kepada anak keturunan kita sampai 7 turunan. Tapi kalau channelnya hilang, artinya kita harus mengulang dari nol. Nah, supaya tidak hilang, sahabat, saya minta untuk di like, terus komen, di subscribe sebanyak mungkin, supaya umat Islam itu memiliki pegangan keilmuan, meskipun saya katakan ada hal-hal yang tidak baik, yang kurang baik, yang sifatnya khilaf di dalamnya. Tapi paling tidak dari sekian banyak konten yang kita persembahkan, debat yang kita persembahkan, adalah berapa persen keilmuan yang bisa ditemukan di dalamnya. Hal yang negatif yang datang dari Bang Suma itu jangan diambil, tapi hal yang positif, ayo silakan kita bahu-membahu untuk mengambil dan menjadikan itu sebagai ajang untuk menerpa diri untuk menjadi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Sekali lagi saya katakan, adalah hal yang sangat kita tidak inginkan ketika tiba-tiba kita mengalami hal yang dialami oleh saudara kita Akhi Sugi. Akhi Sugi, kalau saya tidak salah, subscribernya itu sudah hampir 300.000. Tiba-tiba hilang. Bukan biasanya kan begini sahabat. Biasanya tuh channel itu dicabut monetasinya. Itu masih mending. Atau dilaporin karena pelanggaran-pelanggaran tapi masih bisa kemudian dipakai. Ini hilang sama sekali. Anda cari di HP Anda akan temukan. Hilang di telan bumi. Hebat kali mereka yang melaporkan itu, ya. Tapi dia, Bang Sugi, lagi banding. Mudah-mudahan karena banyak yang like di setiap kontennya dan banyak yang nonton, maka pihak YouTube itu bisa mengabulkan banding yang diajukan. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Tidak ada beratnya untuk Anda like kita punya channel setiap kita live. Untuk itu saya minta, saya harap dari teman-teman semua. Saya kira kita tutup dulu ya. Nanti kita lanjut lagi di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Waktu Indonesia Timur. Subhanakallahumma wabihamdi, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu Akbar.